Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1271. Runtuhnya Misti Illusory Manor. Tidak ada lagi yang akan curiga bahwa seseorang telah menyamar sebagai raja jahat. Dalam waktu singkat, perlawanan lemah dari beberapa faksi langsung runtuh. Ketika Tang Yuan mengatur masalah dan Tai Huaili pergi untuk melaksanakannya dengan kekuatan penuh, Liu Ran juga mengambil kesempatan untuk melakukan penggelontoran besar-besaran di Istana Kekaisaran. Di puncak misi pembersihan Tai Huaili, dia meminjam momentum dan mengatur hasilnya dalam satu pukulan cepat. Pada titik ini, semua suara oposisi di Tianxiang telah benar-benar menghilang. Parasit juga telah menghilang sekitar 80%. Yang tersisa semuanya menjadi seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani mengangkat kepala atau membuat satu suara pun. Seluruh Tianxiang telah mulai melangkah ke jalur pangkalan yang benar-benar kuat. Sementara pembersihan berdarah berada di puncaknya, Jun Moxi tiba di padang rumput utara Tianxiang. Ini adalah pintu masuk lain ke Misti Illusory Manor. Miao Xiao Miao mencoba metode untuk membuka pintu masuk, tetapi tidak berhasil juga. Tidak peduli berapa banyak energi yang dia salurkan, tidak ada efek sama sekali. Energi rebound sekali lagi muncul, dan untungnya kali ini, Miao Xiao Miao sudah mempersiapkan diri untuk itu dan tidak dirugikan olehnya. Upaya mereka akhirnya tidak membuahkan hasil, dan keempatnya hanya bisa melihat hamparan padang rumput yang luas dengan ekspresi kosong. Tidak dapat menemukan solusi, mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Besok, mereka akan mencoba beberapa metode yang berbeda dan melihat apakah mereka dapat membuka jalan untuk memasuki Misti Illusory Manor. Tetapi pada tengah malam, tekanan berat tiba-tiba turun. Selain memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada massa, keempatnya juga memiliki indera yang lebih unggul. Saat anomali muncul, mereka semua terbangun bersama. Melihat ke atas bersama-sama, mereka melihat bahwa langit dipenuhi dengan awan gelap. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah mereka, menyebabkan sepetak awan gelap di atas mereka menjadi lebih tebal dan lebih berat. Menjelang akhir, seluruh langit menjadi benar-benar hitam. Awannya begitu padat sehingga seolah-olah seseorang bisa merobek sepetak awan dengan satu uluran tangan. Di tengah kumpulan awan gelap, ada satu mata raksasa. Itu seperti mata badai, dan awan berputar di sekitarnya, berkedip-kedip dengan kilat ungu. Tekanan surgawi yang begitu kuat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya satu mata di langit yang telah menutupi area seluas beberapa ratus li. Bahkan kesengsaraan surgawi tingkat Saint Monarch atau kesengsaraan surgawi tingkat setengah sage tidak layak disebutkan sebelum aura perkasa ini. Setelah itu, awan bergetar dan sambaran petir ungu seukuran rumah jatuh. Ini hanya sambaran petir pertama dari kesusahan kilat ini. Tapi itu sudah sangat dilebih-lebihkan. Saat sambaran petir yang menakutkan menghantam tanah, itu pasti akan memiliki efek yang mengerikan, menghancurkan tanah, tapi untuk beberapa alasan, sambaran petir benar-benar menghilang dalam sekejap saat ia jatuh. Ketika Jun Moxi dan yang lainnya melihat petir kesusahan menghilang, mereka jelas merasakan gelombang getaran yang kuat di bumi. Namun, tidak ada suara sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Jika ada ahli tak tertandingi yang mengalami kesusahan kilat sekarang, di mana ahli tak tertandingi ini, tetapi jika tidak ada orang yang mengalami kesusahan kilat, lalu dari mana fenomena mengerikan ini berasal? Situasi saat ini terlalu aneh, terlalu bertentangan dengan logika, dan terlalu tidak bisa dipahami, tetapi terlepas dari betapa bingungnya Jun Moxi dan yang lainnya, petir surgawi tidak akan peduli. Dengan sambaran petir pertama, suara guntur terus terdengar. Jumlah petir yang menyambar dari langit menjadi semakin padat. Dari awal ada 1 atau 2 baut, lalu meningkat menjadi 5, 10, 50, ratusan, dan kekuatan setiap sambaran petir sangat kuat, dengan ketebalannya mencapai dari ukuran rumah hingga hampir selebar lapangan sepak bola. Selanjutnya, ketebalan ini masih meningkat pesat. Area yang dicakupnya juga menyebar terus-menerus, intensitas petir juga tumbuh lebih ganas dan lebih kuat. Seluruh benua Suan-Suan tampaknya bergetar di bawah kekuatan kesengsaraan petir apokaliptik yang tiba-tiba ini.
dinding kota kecil dalam jarak beberapa ribu li dari sini juga sedikit bergetar. Jeritan teror yang menakutkan terdengar di seluruh benua karena bahaya yang tiba-tiba ini. Wajah Jun Moxi menjadi sangat berat saat dia melihat kesengsaraan petir yang gila ini. Semua sambaran petir ungu sepertinya telah menyambar keluar angkasa dan tidak langsung mendarat di bumi. Namun meski begitu, seluruh petak tanah tampak seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Sepertinya ada seseorang yang mengalami kesengsaraan surgawi. Mei Sueyan berkata dengan kaget. Keberadaan tak tertandingi macam apa itu. Untuk bisa menggambar kesengsaraan petir yang begitu menakutkan, benua Suan-Suan kita tidak menghadapi kesengsaraan petir ini secara langsung, tetapi sudah dipengaruhi oleh riak energi sampai-sampai tidak dapat bertahan lagi. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan orang yang sebenarnya sedang mengalami kesengsaraan? Oh tidak bagus, benua Suan-Suan mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jun Moxi menghela nafas berat dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah sederhana untuk munculnya kesengsaraan petir seperti itu. Bahkan kesengsaraan petir seorang sage seharusnya tidak seperti ini. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Miao Qingcheng telah keluar. Dia seharusnya berada di dalam Misti Illusory Manor sekarang dan bertarung melawan Zhan Kuang. Selain Miao Qingcheng, tidak ada orang lain yang bisa menarik tingkat kesusahan kilat ini. Bahkan Tuan Muda 9 meter ke-14 masih jauh dari mampu melakukan ini. Miao Qingcheng, pendiri Misti Illusory Manor. Itu dia. Mei Sueyan terengah-engah. Miao Xiaomiao melangkah maju dan bertanya dengan keras. Moxi, apa yang kamu katakan? Meskipun Miao Xiaomiao adalah keturunan dari keluarga Miao, dia adalah seorang junior dan seorang wanita. Jadi dia tidak pernah tahu tentang keberadaan leluhur tua Miao Qingcheng. Ketika dia mendengar Jun Moxi mengatakan bahwa nenek moyang generasi pertamanya masih hidup, dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Ya, itu dia, dan itu hanya bisa dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa membuat keributan besar seperti itu. Jun Moxi menatap kilat di langit dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di matanya, hanya semangat yang tak ada habisnya. Hanya dengan melalui pembaptisan kekuatan yang mengejutkan ini, seseorang dapat benar-benar bergerak tanpa hambatan di dunia ini. Suatu hari, saya juga ingin mencapai level ini. Saya juga ingin mengalami kesengsaraan ini. Dan saya juga ingin melewatinya. Saya ingin membiarkan ruang berbintang yang luas, bumi yang tebal, dan langit yang luas bergetar di bawah kaki saya. Saat sambaran petir lainnya jatuh, Jun Moxi dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di udara telah menjadi bermuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah miliaran bom nuklir akan meledak pada saat yang sama. Tidak baik, Jun Moxi melebarkan matanya dan dengan genggaman tangannya, dia melemparkan Qiao Ying, Mei Sueyan, dan Miao Xiaomiao ke dalam pagoda Hongjun. Dia juga tidak ragu untuk menggali setelah mereka. Pada saat yang sama ketika dia melompat, suara ledakan yang keras memenuhi seluruh area. Seluruh petak langit dan bumi telah meledak. Ledakan ini ditakdirkan untuk dicatat ke dalam buku sejarah. Sekitar 3.000 li padang rumput di utara Tianxiang benar-benar menghilang dalam suara ledakan dahsyat ini. Sebuah danau raksasa muncul di tempat padang rumput, kedalaman airnya tak terduga. Di benua Suan-Suan, ada total 6 tempat tak berpenghuni, semuanya berubah menjadi danau yang dalam tanpa dasar. Itu adalah keberuntungan bahwa 2 pintu masuk Misti Illusory Manor telah ditetapkan di daerah tak berpenghuni saat itu. Apa yang hilang bukan hanya padang rumput seluas 3.000 li ini. Bahkan menambahkan 5 area lainnya, ini tidak layak disebutkan sama sekali. Karena Misti Illusory Manor telah runtuh. Area yang pernah diduduki Misti Illusory Manor telah benar-benar hancur bersamaan dengan ledakan itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Misti Illusory Manor di dunia ini. Ledakan tiba-tiba telah sepenuhnya menguapkan puluhan juta orang yang telah tinggal di Misti Illusory Manor. Meski begitu, kesusahan kilat di langit tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti meskipun Misti Illusory Manor dihancurkan. Itu masih terus menyerang dengan kejam, tumbuh semakin kuat dan menakutkan. Anomali lain muncul tidak jauh dari danau yang baru dibuat ini. 2 sosok muncul pada saat yang sama, menderu dengan ganas. Keduanya tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan.
Keduanya adalah Miao Qingcheng dan Zhan Kuang, pasangan guru dan murid. Miao Qingcheng melambaikan lengan bajunya dan puluhan sosok muncul dari udara. Dengan dorongan ringan, orang-orang ini terlempar beberapa ratus li jauhnya, mendarat jatuh dan tercebur ke danau. Cepat, lari, tinggalkan tempat ini dan selamatkan barisan terakhir dari Misti Ilusori Manor kita. Miao Qingcheng meraung saat kilat ungu muncul di atas kepalanya lagi. Kesengsaraan surgawi telah tiba sekali lagi, dan kali ini, itu muncul di ruang fisik, seperti yang telah diantisipasi Jun Moxi. Satu-satunya orang yang bisa menggambar kesengsaraan petir yang begitu kuat adalah Miao Qingcheng. Miao Qingcheng mendengus saat tubuhnya membengkak, menjadi beberapa puluh zang tinggi. Dengan raungan sengit, dia mengepalkan tinju ke arah sambaran petir. Dengan ledakan keras, Miao Qingcheng tetap tak tergoyahkan, sementara sambaran petir tirani dikirim kembali dengan bengkok ke awan. Dengan kekuatan satu orang, dia memaksa petir kesusahan kembali. Kekuatan semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Miao Qingcheng jelas sangat marah, tidak peduli apa. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa murid bungsunya akan benar-benar busuk ke tingkat ini, untuk benar-benar pergi sejauh untuk menyegel Misti Ilusori Manor dari dunia luar dan meningkatkan kondisi untuk membantai 7 keluarga besar lainnya. Saat dia menyaksikan 7 keluarga besar dibunuh dan dibantai, Miao Qingcheng akhirnya tidak bisa menahan amarah dan dia menyerang, berniat untuk mengakhiri pelaku kejahatan dan mengembalikan keadaan seperti seharusnya. Dari ingatan Miao Qingcheng, tidak peduli seberapa kuat Zhan Kuang, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa gerakan melawan dirinya sendiri. Selama dia bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat, kesengsaraan petir yang akan dia tarik tidak akan terlalu besar, dan kerusakannya tidak akan terlalu besar. Tapi tanpa diduga, Zhan Kuang saat ini sangat sulit untuk dihadapi. Seperti yang dia pikirkan, Miao Qingcheng bisa mengalahkan Zhan Kuang dalam beberapa gerakan cepat, tapi tubuh Zhan Kuang yang tidak bisa dihancurkan menyebabkan pertempuran berlangsung jauh lebih lama dari yang diharapkan. Saat pertempuran berlangsung, kesengsaraan petir yang paling menakutkan tertarik pada mereka. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1272. Kekuatan tanpa batas. Di bawah pengepungan kesengsaraan petir yang menakutkan, Misti Ilusori Manor akhirnya dihancurkan, dan banyak nyawa musnah. Tak satu pun dari 8 keluarga besar juga bisa lolos dari hasil tragis. Satu-satunya orang yang masih tersisa dari Misti Ilusori Manor adalah kurang dari 30 orang yang telah disapu oleh Miao Qingcheng dengan lengan bajunya pada saat terakhir. Bahkan menjelang saat-saat terakhir, Miao Qingcheng belum berhasil melihat identitas orang-orang yang telah dia selamatkan. Zhan Kuang, kamu pantas mati. Miao Qingcheng menatap hamparan kesengsaraan petir yang tak berujung dan melolong marah. Raungannya benar-benar melebihi tekanan dari seluruh langit awan kesusahan petir dan bergema di seluruh benua. Zhan Kuang melayang ringan di sisi lain. Setelah mengkonsumsi esensi darah yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah kembali ke kekuatan bertarung terkuatnya sejak lama. Dia juga mendapatkan kembali penampilan aslinya. Sejak badai di Misti Ilusori Manor dimulai dan Miao Qingcheng dipaksa keluar untuk menghadapinya, Zhan Kuang yang telah mencapai puncak kekuatannya ini masih dibunuh beberapa ratus kali oleh Miao Qingcheng. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan jari kecil di tangan Miao Qingcheng. Namun, tidak peduli seberapa kuat Miao Qingcheng, dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya apapun yang terjadi. 9 pasir hisap ilusi benar-benar harta yang luar biasa. Mungkin tidak bisa dibunuh adalah arti sebenarnya dari tak terkalahkan. Menguasai ini terakhir kalinya aku, Zhan Kuang, memanggilmu tuanku. Beberapa ketakutan tetap ada di mata Zhan Kuang yang perlahan memudar menjadi ketenangan, dan kemudian menjadi kegilaan. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, dia berteriak, "Kamu telah menjadikanku siapa aku, dan merupakan dermawanku. Tapi sekarang, Anda juga menghancurkan keluarga Zhan saya dengan tangan Anda sendiri. Anda sekarang adalah musuh bebuyutan keluarga Zhan saya." Zhan Kuang melolong pahit ke langit. Itu adalah keturunan yang berusia 8.000 tahun, 8.000 tahun pembangunan. Miao Qingcheng melebarkan matanya karena marah.
Jika bukan karena perbuatan jahatmu, akankah misti ilusori Manor dihancurkan dalam satu malam? Apakah keluarga Zan satu-satunya yang musnah dalam penghancuran misti ilusori Manor? Zan Kuang, pikiranmu menjadi semakin jahat. Hari ini, saya harus memastikan untuk membersihkan rumah tangga dan tidak membiarkan Anda melarikan diri. Zan Kuang mendengus dingin dan tertawa. Apakah aku yang menyebabkan kehancuran misti ilusori Manor? Jika Anda tidak keluar, mengapa kesusahan kilat muncul? Jika Anda tidak keluar, yang paling akan terjadi adalah keluarga Zan saya akan menjadi pemimpin misti ilusori Manor, sementara 7 keluarga besar lainnya akan menjadi karakter pendukung. Tapi misti ilusori Manor akan tetap menjadi misti ilusori Manor yang sama. Bagaimana itu akan berakhir dalam keadaan kehancuran total ini? Miao Qingcheng, kekuatanmu mungkin tak tertandingi di dunia ini. Dan bahkan jika murid ini berlari sekuat tenaga, aku tidak punya harapan untuk mengejarnya. Tapi dengan tubuh 9 pasir hisap ilusi ini sekarang, aku tidak bisa dihancurkan. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh saya? Kesengsaraan petir telah muncul karena Anda. Tapi bisakah kamu menanggungnya selamanya? Dia bahkan berhenti memanggilnya Tuan sepenuhnya, dan langsung memanggilnya dengan nama. Miao Qingcheng sangat marah hingga matanya memerah. Meskipun kekuatannya cukup tinggi untuk melawan surga, dia tidak bisa melakukan apapun pada orang aneh yang tidak bisa mati ini. Dia benar-benar tidak berdaya untuk membersihkan rumah tangganya. Kesengsaraan petir ungu di langit telah terjadi sejak lama, dan dengan retakan tiba-tiba, lebih dari 10.000 sambaran petir datang menjerit. Kesengsaraan petir akhirnya akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hati Miao Qingcheng menjadi dingin saat dia melihat ke atas. Mungkinkah kesusahan kilat ini benar-benar tidak puas dengan menghancurkan misti ilusori Manor dan juga akan berusaha menghancurkan seluruh benua? Apakah hanya dengan kematianku itu akan mengalah? Tapi, jika aku mati di sini, siapa lagi yang bisa mengendalikan orang aneh itu? Saat Miao Qingcheng ragu-ragu, sebuah bayangan putih melintas dan terbang di atasnya, naik untuk memenuhi 10.000 sambaran petir ungu. Orang ini tidak lain adalah Jun Moxi. Miao Qingcheng mengangkat alisnya dan berteriak mendesak. Hati-hati, jangan sentuh. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jun Moxi sudah bersentuhan dengan kesusahan kilat. Miao Qingcheng memejamkan matanya, tahu betul nasib pemuda ini. Bahkan dia perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan ini. Jadi siapa lagi di dunia ini yang bisa menahannya? Tapi tanpa diduga, dia tidak mendengar suara guntur setelah waktu yang lama. Ketika dia membuka matanya lagi, awan telah mengirimkan lebih dari 10 juta sambaran petir kesengsaraan ungu ke arah pemuda berjubah putih di atasnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah 10.000 sambaran petir sebelumnya tidak melukainya sama sekali? Bagaimana ini mungkin? Di bawah tatapan heran Miao Qingcheng, Jun Moxi meraung keras dan dengan lambaian tangannya, hujan petir yang padat menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Jun Moxi berkonsentrasi penuh untuk memutar pagoda Hongjun untuk menyerap petir kesusahan. Kekuatan kesusahan kilat ini begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Itu hampir 1000 kali lebih banyak dari semua yang dia kumpulkan di masa lalu. Mungkin lebih jauh lagi, langit masih mengirimkan lebih banyak petir dalam aliran yang berkelanjutan. Di bawah kekuatan badai yang tak terbatas ini, bahkan Zan Kuang tidak berani membuat satu gerakan pun meskipun dia memiliki tubuh yang abadi. Jika dia membuat gerakan gegabah dan petir mengalihkan targetnya padanya, itu akan menjadi kematian yang sangat disayangkan. Setelah waktu yang lama, badai abadi ini akhirnya berakhir. Dalam waktu singkat, awan sepenuhnya menghilang tanpa jejak, memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Jun Moxi juga bisa merasakan bahwa kekuatan petir di pagoda Hongjunnya juga telah mencapai level yang hampir penuh. Kesengsaraan kilat Miao Qingcheng benar-benar hebat. Bahkan pagoda Hongjun hampir penuh sampai batasnya. Pagoda Hongjun yang tak pernah puas yang biasanya menelan ki spiritual surga bumi tanpa henti benar-benar penuh untuk pertama kalinya. Untungnya, kesusahan kilat sudah berakhir. Kalau tidak, Tuan Muda Jun akan berada dalam masalah besar. Miao Tua, apa yang terjadi? Bagaimana situasi saat ini dengan misti ilusori Manor? Jun Moxi melayang turun dan bertanya. Hal ini, sulit untuk dijelaskan. Murid nakal saya itu memulai pemberontakan, dan saya terpaksa ikut campur. Masalah ini lebih sulit untuk ditangani daripada yang saya harapkan, dan pada akhirnya,
misti ilusori Manor dihancurkan. Ekspresi Miao Qingcheng tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dia sudah menjadi eksistensi puncak yang melampaui batas-batas alam sage. Tapi perubahan semacam ini masih menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dengan hancurnya misti ilusori Manor, Miao Qingcheng merasa bahwa hubungannya dengan tuannya, tuan muda pertama 9 meter, dan ketiga kakak laki-lakinya telah terputus. Pillar of Heaven's Mountains telah runtuh, dan 3 tanah suci dengan warisan 10.000 tahun mereka juga telah dihancurkan. Sekarang, bahkan misti ilusori Manor telah pergi. Di dunia ini, tidak ada lagi jejak sisa dari tuan muda pertama 9 meter yang tersisa. Mungkinkah semuanya akan berakhir seperti ini? Ternyata, hal pertama yang dilakukan Zhan Kuang setelah membantai rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya dan melahap darah dan daging mereka untuk memulihkan kekuatannya, adalah dengan paksa mengobrak-abrik ruang dan kembali ke misti ilusori Manor. Kemudian, dalam waktu singkat, dia menggunakan kualitas unik dari 9 pasir hisap ilusi untuk sepenuhnya menutup pintu masuk misti ilusori Manor. Setelah itu, dia memimpin keluarga Zhan untuk bangkit dengan agresif. Kemunculan leluhur dan kembalinya raja. Adegan mengejutkan dan dramatis macam apa itu? Materi mulia macam apa itu? Setelah merayakan seharian penuh, Zhan Kuang melompat keluar dan bergerak. Untuk beberapa alasan, setelah bergabung dengan 9 pasir hisap ilusi dan mendapatkan tubuh abadi, temperamen Zhan Kuang menjadi semakin berapi-api. Kali ini, dia secara langsung menyatakan kepada 7 keluarga besar lainnya dengan cara yang kurang ajar. The Misty Illusory Manor sekarang akan diperintah oleh saya. Kata-kata saya adalah hukum di sini, dan siapapun yang menentangnya akan dieksekusi. Dia ingin menggunakan metode seorang tiran untuk secara paksa menundukkan seluruh misti ilusori Manor dan menempatkan keluarga Zhan sebagai satu-satunya hegemon. Kembalinya Zhan Kuang yang kuat secara alami membangkitkan ketakutan dan kepanikan keluarga lain. Tapi setelah panik sebentar, semua orang menjadi tenang dan bersatu. 7 keluarga besar lainnya bersatu di bawah satu bendera dan memilih untuk melawan kekuasaannya. Mereka semua tahu bahwa jika keluarga Zhan benar-benar menjadi penguasa misti ilusori Manor, kehidupan setiap orang di masa depan akan menjadi sangat suram. Hanya dari cara Zhan Kuang dan keluarga Zhan berjalan dengan angkuh sekarang, tidak sulit untuk membayangkan bagaimana mereka akan diperlakukan di masa depan jika mereka membiarkan mereka menjadi penguasa. Zhan Kuang meledak dengan amarah dan menggunakan metode ekstrim untuk menaklukkan kerumunan. Di bawah mata semua orang, dia menangkap semua 17 ahli Saint Venerable dari berbagai keluarga besar dan memakan mereka, melahap darah dan daging mereka. Tapi langkah ini hanya menimbulkan lebih banyak kemarahan dari massa. Dia menjadi musuh publik di mata semua orang, dibenci oleh semua orang. Setelah itu, beberapa ratus ahli kaisar suci tewas di tangan Zhan Kuang. Dibiarkan tanpa pilihan, tuan rumah Miao Jingyun mengabaikan semua kebiasaan dan bergegas ke ruang rahasia dan melaporkan masalah itu kepada Miao Qingcheng. Tapi meski begitu, Zhan Kuang menolak untuk mengalah, mengejar mereka sepanjang jalan. Miao Dao dan Miao Jian juga akhirnya mati untuk melindungi Miao Jingyun. Hampir tidak melarikan diri dengan hidupnya, Miao Jingyun akhirnya berhasil masuk ke ruang rahasia. Ketika dia melaporkan masalah ini, Miao Qingcheng langsung menjadi sangat marah. Mengetahui bahwa masalahnya serius, dia mengesampingkan kekhawatirannya tentang kesengsaraan surgawi dan bergegas keluar untuk menghancurkan Zhan Kuang dan memulihkan perdamaian. Ketika Miao Qingcheng keluar, Zhan Kuang hampir kehilangan akal sehatnya. Alasan dia berani bersikap begitu berani adalah karena dia berpikir bahwa kekuatannya tidak ada bandingannya di seluruh misti ilusori Manor, atau bahkan di seluruh dunia. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia akan berpikir bahwa tuannya masih sehat dan hidup. Miao Qingcheng adalah tuannya, jadi sebagai murid, bagaimana Zhan Kuang tidak tahu seberapa kuat Miao Qingcheng? Jadi pada saat pertama Miao Qingcheng keluar, Zhan Kuang langsung menjadi lebih jujur. Tetapi dengan Miao Qingcheng melangkah keluar, kesengsaraan surgawi juga turun.
Penemuan ini memberi Zan Kuang harapan. Pengalaman hidup selama ribuan tahun telah memberinya beberapa wawasan yang kuat. Jadi kentut tua yang tidak bisa mati ini bersembunyi selama bertahun-tahun karena dia takut dengan kesengsaraan surgawi. Zan Kuang merasa bahwa dia telah melihat kelemahan Miao Qingcheng dan kesombongannya kembali. Namun, dia masih meremehkan Miao Qingcheng. Dengan serangan pertama dari Miao Qingcheng, dia langsung ditampar awan kabut. Kemudian, dengan tangan lain, dia dengan santai menangkis sambaran petir. Setelah itu, dia kembali ke tempat persembunyiannya dan menunggu sampai kesusahan surgawi berlalu. Tetapi setelah gelombang pertama kesusahan surgawi itu, Miao Qingcheng terkejut mengetahui bahwa Zan Kuang telah muncul lagi, sama sekali tidak terluka. Jadi, Miao Qingcheng melawan kesengsaraan surgawi dan mengejar Zan Kuang lagi, membunuhnya sebanyak 260 kali. Namun, Zan Kuang masih hidup dan menendang. Situasi aneh semacam ini tidak seperti apapun yang pernah dilihat Miao Qingcheng sebelumnya. Kapan murid pengecutnya itu mengolah tubuh abadi? Karena berapa lama semuanya berlangsung, kesengsaraan surgawi tumbuh lebih kuat dan lebih kuat hingga mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan misti ilusori Manor tidak mampu menahan tekanan dan akhirnya runtuh. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1273. Transformasi aneh. Sejujurnya, jika Jun Moxi tidak menyelesaikan kesusahan kilat untuk Miao Qingcheng, yang berikutnya menderita karena kesusahan kilat ini adalah benua Suan-Suan. Selama Miao Qingcheng tidak mati, kesusahan kilat tidak akan berhenti. Dan benua Suan-Suan akan menjadi debu sebagai jaminan. Dengan runtuhnya misti ilusori Manor, warisan 10.000 tahun hilang bersamanya. Miao Qingcheng sangat kehilangan kesedihan. Tapi Zan Kuang juga tidak merasa lebih baik. Harapan hidupnya hanya untuk melindungi keluarga Zan dan membesarkan mereka untuk menjadi pemilik misti ilusori Manor. Kali ini, dia melompat keluar seperti ini dengan penuh percaya diri. Tetapi semuanya telah berakhir dengan seluruh keluarganya dikuburkan. Langsung karena dia, seluruh misti ilusori Manor hancur. Rasa sakit di hatinya sulit untuk dijelaskan. Maka, pasangan guru murid saling menatap dengan mata merah. Dua orang yang telah menjadi guru dan murid 10.000 tahun yang lalu kini telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Kultivasi Miao Qingcheng secara alami melampaui Zan Kuang, dan dia tidak keberatan dengan pertempuran daya tahan sama sekali. Tapi Zan Kuang juga tak kenal takut karena tubuhnya yang abadi. Ya, kekuatanku memang tidak cukup untuk bertarung denganmu. Tapi tidak peduli bagaimana kita bertarung, kamu tidak bisa membunuhku. Jika saya tidak membuat Anda mati dalam 1 hari, atau 3 hari, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat membuat Anda mati dalam 3 tahun, 300 tahun, atau 3.000 tahun. Tak satu pun dari mereka yang mau mundur atau bersembunyi, dan mereka bertekad untuk tinggal di sini dan menyelesaikan dendam ini. Saat ini, Jun Moxi juga akhirnya memahami seluruh rangkaian acara. Rasa marah dan kesedihan yang tak terlukiskan juga muncul di hatinya. Dia memikirkan kembali bagaimana dia memanfaatkan Cao Guofeng dan yang lainnya untuk membawanya ke misti ilusori Manor. Orang-orang itu sangat peduli padanya dari awal hingga akhir dan benar-benar memperlakukannya sebagai murid dan penerus. Mereka bahkan telah pergi sejauh mengabaikan hidup mereka sendiri untuk memastikan keselamatannya. Setiap kali Jun Moxi memikirkan itu, dia akan merasa agak bersalah. Awalnya, dia ingin mengungkapkan kebenaran kali ini dalam perjalanannya ke misti ilusori Manor. Setelah itu, dia akan meminta maaf kepada mereka dan mengantar mereka untuk pergi bersamanya ke Evil Monarch Manor untuk menghabiskan hidup mereka di waktu luang. Tetapi siapa yang mengira bahwa karena ledakan ini, hidup dan mati mereka tiba-tiba menjadi tidak diketahui. Mengatakan bahwa hidup dan mati mereka tidak pasti sudah merupakan cara yang bagus untuk mengatakannya. Dengan ledakan yang begitu kuat, bahkan Saint Venerables dan Saint Monarchs tidak akan mampu bertahan. Dengan kekuatan Cao Guofeng dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa kabur? 20 orang yang dibawa keluar oleh Miao Qingcheng tidak hanya tidak mendengarkannya dan melarikan diri,
mereka bahkan menyerang dengan amarah. Tanah air mereka telah dihancurkan, dan orang-orang yang dekat dengan mereka semua telah mati. Apa artinya hidup sendirian? Mereka tidak memiliki keinginan lagi dalam hidup. Jika mereka bisa mati bersama dengan pelaku kejahatan yang menyebabkan mereka kehilangan segalanya, mereka akan lebih dari bersedia. Jun Moxi menyapukan pandangannya ke mereka, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Mungkinkah ini satu-satunya orang yang tersisa dari Misty Illusory Manor? Miao Qingcheng menoleh dan menghela nafas berat, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Melihat ini, Jun Moxi merasa seolah-olah hatinya telah dijatuhkan ke dalam kotak es. Dari orang-orang yang ingin dia lihat atau pedulikan, hanya ada Miao Jingyun yang tersisa. Belum lagi Cao Guofeng dan yang lainnya, bahkan orang tua dan kerabat Miao Xiaomiao tidak ada di sini. Berita ini merupakan pukulan besar bahkan bagi Jun Moxi. Jun Moxi tidak pernah melihat dirinya sebagai orang baik, dan dia hanya peduli pada kerabat dan teman yang dia akui. Dari beberapa orang yang dia sayangi, hampir tidak ada satupun dari mereka yang selamat dari kelompok ini. Perlahan mengangkat kepalanya, dia menatap Zhan Kuang. Zhan Kuang, dasar anak gila. Ada jutaan nyawa di Misty Illusory Manor, dan Anda mengubur mereka semua dengan satu pikiran? Bagaimana bisa sepertimu masih memiliki wajah untuk hidup di dunia ini? Bisakah ayah ini disalahkan untuk hal ini? Miao Qingcheng si bodoh tua yang memulai ini, bersikeras mengejarku, akhirnya menggambar kesengsaraan kilat yang gila itu. Dengan hancurnya Misty Illusory Manor, apakah keluarga Zhan saya selamat? Apakah kamu pikir ayah ini juga tidak berduka? Zhan Kuang meraung marah. Omong kosong macam apa yang layak untuk keluarga Zhan Anda? Jun Moxi mendengus dan mengutuk. Untungnya, dia memiliki pikiran yang cukup jernih untuk menutup pagoda Hongjun ketika insiden itu terjadi. Saat ini, Miao Xiaomiao dan yang lainnya yang ada di dalam, masih tidak tahu apa yang terjadi di luar. Jika Miao Xiaomiao tahu bahwa klannya sendiri telah terbunuh dalam sekejap, dengan karakternya, dia mungkin akan pingsan di tempat. Bahkan jika Jun Moxi ada di sana untuk menghiburnya, itu tidak akan terlalu berguna, berubah dari putri yang sangat dicintai dari keluarga besar menjadi yatim piatu tanpa orang tua atau kerabat dalam sekejap mata. Perubahan mendadak semacam ini sangat besar. Suara tangisan kesakitan terdengar saat 28 ahli yang masih hidup termasuk 5 Saint Monarchs dan 25 Saint Venerables berlari melolong ke arah Zhan Kuang. Bahkan teriakan peringatan Miao Qingcheng tidak bisa menghentikan mereka. Hati mereka sudah hancur bersama dengan ledakan itu. Namun, semangat mereka masih membara, terlepas dari kematian dan selain mengeluarkan upaya terbaik mereka tidak memiliki keinginan lain. Jun Moxi baru saja akan bergegas ketika Miao Qingcheng menahannya. Jun Moxi menatap Miao Qingcheng dengan penuh tanya, tapi Miao Qingcheng hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Hati mereka sudah mati, bagi orang-orang ini, tidak ada lagi arti hidup. Karena mereka khawatir kita akan menghentikan mereka, mereka sudah memadamkan kekuatan hidup mereka sendiri ketika mereka menyerang. Mereka hanya ingin menggunakan hidup mereka untuk menarik itu ke kubur bersama mereka. Tubuh Jun Moxi bergetar, dan dia berdiri terpaku di tanah. Masalahnya sudah mencapai titik seperti itu. Biarkan saja mereka pergi. Ini juga dapat dianggap sebagai memberikan mereka keinginan kecil terakhir mereka. Miao Qingcheng mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas berat. Air mata mengalir tanpa suara di wajah tuanya. Mungkin kematian seperti inilah yang benar-benar mereka butuhkan saat ini. Meskipun mereka tidak akan bisa membunuh musuh mereka tetap memberikan segalanya. Jun Moxi berdiri di sana dengan bodoh saat dia melihat banyak sosok meledak menjadi ketiadaan di samping Zhan Kuang. Hatinya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Setelah itu, ledakan keras terdengar, dan tubuh Zhan Kuang tiba-tiba meledak menjadi awan asap. Pada saat yang sama, tubuh Miao Jingyun terlempar keluar seperti layang-layang dengan tali yang terpotong. Tubuhnya kemudian mulai hancur di udara. Melihat ini, Jun Moxi bergetar dan dia tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengoyak tenggorokan. Kemarahan yang luar biasa memenuhi pikiran Jun Moxi, benar-benar menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Kemarahan yang tak terlukiskan menyembur ke kepalanya seperti gelombang pasang.
Setelah itu, ruang dalam pagoda Hongjun bergetar, dan pintu tersembunyi di kehampaan itu terbuka. Tiba-tiba, seberkas cahaya 5 warna muncul dan lolos dari pagoda Hongjun, muncul di dunia nyata. Cahaya tumbuh lebih tinggi dan lebih tebal, akhirnya menjadi lebih besar dari gunung. Miao Qingcheng dan Zhan Kuang sama-sama dipenuhi amarah serta mereka naik ke langit dan akan mulai bertukar pukulan lagi. Tetapi pada saat itu, perhatian mereka tertuju pada anomali itu. Sebagai dua orang yang paling berpengalaman di dunia ini, mereka dengan cepat menemukan keanehan pilar cahaya. Bersama-sama, wajah mereka berubah sangat jelek. Karena, langit yang baru saja cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita lagi. Malam hitam pekat ini benar-benar melanggar semua aturan alam semesta, turun dalam sekejap. Tidak, hitam ini bahkan lebih dalam dari malam tergelap. Tapi kegelapan ekstrim ini hanya berlangsung sesaat. Pada saat berikutnya, bintang-bintang muncul dan memenuhi langit. Semua bintang bersinar bersama dan sinar cahaya bintang tiba-tiba mengalir turun dari langit. Dari alam semesta yang jauh, sinar lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Dan sasaran mereka, tidak lain adalah tubuh Jun Moxi, yang terbungkus dalam keadaan aneh. Dia tidak diragukan lagi adalah nenek moyang dari adegan ini. Miao Bujian dan Zhan Kuang, dua orang tua ini, menatapnya dengan mulut dan mata terbuka lebar. Sinar cahaya bintang yang mengandung energi berbeda yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke tubuh Jun Moxi dengan kecepatan yang sangat berlebihan, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan. Adegan yang luar biasa seperti itu bertahan untuk waktu yang lama. Surga, apa-apa yang baru saja kita saksikan? Energi bintang yang begitu besar diserap ke dalam satu tubuh manusia, dan dia tidak meledak dan mati? Bagaimana mungkin, jika itu mereka, bisakah mereka menangani jumlah energi yang mengerikan itu? Kemungkinannya tidak hanya kecil, sama sekali tidak ada. Namun, orang itu mampu bertahan sepanjang jalan. Tubuh kedagingan yang kuat dan sempurna seperti apa yang dia miliki, Jun Moxi, yang benar-benar pusing karena marah, menyadari bahwa kemarahannya yang tiba-tiba benar-benar terwujud seperti suar, membawa semua keengganan, kemarahan, dan rasa sakitnya untuk menarik sejumlah besar energi ke pagoda Hongjun. Dengan ledakan keras, lapisan pertama pagoda Hongjun menyala. Setelah itu, lapisan kedua menjadi benar-benar hitam. Itu adalah api kekacauan primal yang membara di dalam lapisan ketiga. Keempat kemudian, kekuatan 5 elemen. Semuanya mulai menyala satu persatu, memancarkan kemegahan yang luar biasa. Pada saat ini, Mei Sueyan dan yang lainnya yang berada di dalam pagoda Hongjun, masih belum mengetahui situasi di luar. Qiao Ying berdiri di samping kolam teratai yang indah dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, mereka berbalik dan mengamati transformasi aneh. Mulut kecil Miao Xiao Miao juga terbuka saat dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Hanya kecantikan luar biasa Mei Sueyan yang sedikit lebih tenang. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang mengerti ruang aneh ini. Dia bahkan pernah berlatih di sini sebelumnya dan lebih terbiasa dengan kemampuan magisnya. Tapi meski begitu, dia masih sangat terkejut. Cahaya cemerlang di 4 tingkat pertama bersinar terang, bercampur menjadi satu dan memuncak menjadi energi pelangi menyilaukan yang meledak ke atas menuju tingkat kelima. Pada tingkat kelima, cahaya ungu yang menyilaukan tiba-tiba menyala dengan sangat terang. Primal Chaos Purple Ki telah sepenuhnya dibangunkan, dan itu tumbuh dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, kekuatan angin dan awan tingkat keenam melonjak keluar dan menyelimuti area tersebut. Angin kencang muncul dan memimpin, membawa energi warna-warni ke atas menuju tingkat ketujuh. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1274. Rahasia Pagoda Hongjun. Pada titik ini, momentum yang tak terbendung dari sebelumnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda melambat. Kekuatan mengejutkan yang muncul karena kemarahan Jun Moxi juga mulai mengering. Tapi tiba-tiba, energi keunguan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul. Energi ini berjuang untuk bergegas ke pagoda Hongjun, membanjiri tingkat ketujuh. Mereka juga bergabung dengan sempurna dengan energi dari 6 level sebelumnya,
bergandengan tangan untuk mengisi level ke-7. Seluruh pagoda Hongjun bergidik berat, dan semua energi petir di tingkat ke-7 meledak. Energi yang bahkan lebih ganas bergabung bersama dengan kekuatan gabungan dari semua energi dari tingkat bawah, lalu mulai mengisi daya di tingkat 8. Biaya habis-habisan untuk menembus penghalang. Dengan dukungan energi eksternal yang begitu besar, penghalang 8 tingkat mengendur. Pada saat berikutnya, cahaya menyilaukan keluar dari tingkat ke-8. Mei Sueyan dan yang lainnya merasakan ledakan keras di benak mereka, seolah-olah tsunami telah menghantam hati mereka. Mendengus berat, mereka pingsan satu demi satu. Bahkan Mei Sueyan, yang kultivasinya telah mencapai sangat dekat dengan alam half sage, tidak terkecuali. Seluruh pagoda Hongjun terdiam tidak normal pada saat itu. Di dalam dantian Junmoksi, dunia kecil yang sudah terbentuk karena seni membuka keberuntungan surga, tiba-tiba bergetar hebat. Kegelapan di langit mulai berubah, seolah-olah bergerak dengan ledakan keras. 5 elemen, bersama dengan angin dan kilat, tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, dunia kecil berkembang puluhan juta kali, terus membentang, angin kencang menyapu dengan berisik di udara, dan awan putih melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya bintang pertama masuk dan menghilang, menghilangkan sedikit cahaya. Pada saat berikutnya, bintang-bintang berkedip yang tak terhitung jumlahnya muncul tiba-tiba di langit yang luas, bergerak bersama ke dalam segala macam bentuk dan konstelasi sebelum menghilang lagi. Karena kali ini, matahari merah yang menyilaukan menggantung tinggi di langit siang hari menerobos awan, dan bintang-bintang secara alami mundur di tanah. Gunung naik terus-menerus, dan sungai dan danau muncul. Langit kembali gelap, dan semua hal di dunia ini berkelebat, satu persatu, berubah, sampai akhirnya, Junmoksi raksasa muncul, menopang langit dengan kepalanya, dan menginjakkan kakinya di tanah. Raksasa ini tingginya jutaan zang, dan dengan dorongan besar, dia mengangkat seluruh langit lebih tinggi, semua jalan ke ruang yang lebih luas. Akhirnya, dunia kecil ini tumbuh damai seperti dunia normal. Langitnya biru, dan buminya kokoh. Gunung-gunung berdiri tegak dan lurus, dan sungai-sungai memotong jalur melengkung mereka sendiri di tanah. Ini adalah dunia yang benar-benar sempurna. Terlepas dari tidak adanya tumbuhan, binatang, burung, manusia, dan makhluk hidup lainnya, dunia ini tidak berbeda dengan dunia lain yang cocok untuk tempat tinggal manusia. Pada saat yang sama, Junmoksi juga merasakan transformasi ini dalam dirinya. Dalam sekejap bahwa 8 tingkat kemacetan Art of Unlocking Heaven's Fortune ditembus, perasaan aneh muncul di hatinya. Semua energi di tubuhnya tampak seolah-olah bukan lagi miliknya, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa semua energi di dunia ini sekarang sepenuhnya mematuhi kehendaknya. Tanpa syarat, ketika energi berlimpah yang ada di tubuhnya mengalir ke dunia kecil di dalam dantiannya, dia hanya merasakan jeda sesaat ketika energi memenuhi tubuhnya lagi. Kali ini mengandung kekuatan surga dan bumi yang tak terlukiskan. Dibandingkan dengan kekuatan yang sangat besar ini, Junmoksi tiba-tiba merasa seolah-olah tingkat kultivasi half sage-nya tidak lebih dari setetes air di lautan luas. Awalnya, Junmoksi berpikir bahwa tidak mungkin dia bisa menahan gelombang kekuatan yang begitu besar, menghancurkan jiwa dan tubuh seseorang dalam ledakan yang disebabkan oleh kelebihan energi dalam kultivasi mungkin tampak seperti sesuatu yang sangat lucu. Tetapi sepertinya ini akan menjadi jalan yang akan dia tempuh. Tapi entah bagaimana, meridiannya benar-benar menyerupai danau yang luas dan tak terlukiskan saat ini. Tidak peduli berapa banyak energi yang dituangkan melalui mereka, mereka dapat mencernanya dengan mudah, bahkan tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan sepanjang seluruh proses selanjutnya. Junmoksi bahkan merasa bahwa meridiannya bahkan tidak terisi. Mereka masih jauh dari mencapai batas mereka. Sepertinya itu akan mampu menyerap bahkan 1000 kali jumlah energi ini dengan mudah. Ini adalah sensasi yang sama sekali tidak bisa dipahami. Namun, Tuan Muda Jun mempercayai indranya. Pada saat itu, Junmoksi tiba-tiba memahami sesuatu. Energi ini adalah energi yang dia peroleh dengan mengolah seni membuka keberuntungan surga. Setiap kali dia menerobos setiap level seni membuka keberuntungan surga, ki spiritual surga bumi yang diperoleh setiap level puluhan ribu kali lebih besar dari miliknya. Pagoda Hongjun hanya memberinya kekuatan minimal untuk pelestarian dirinya.
energi yang tersisa semuanya diambil. Baginya untuk berkultivasi selangkah demi selangkah sampai ke tingkat ke-8, jumlah energi yang dia kumpulkan telah mencapai tingkat yang menakutkan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pagoda Hongjun jelas menyimpan semua energi ini. Menunggu saat genting seperti ini, dalam sekejap dia menerobos, dia benar-benar menyelesaikan tahap terakhir penciptaan, menyempurnakan kerangka untuk dunianya. Jun Moxi merasa dirinya berjalan selangkah demi selangkah melewati langit berbintang. Di depannya, pagoda Hongjun menyala dengan gemilang, menunggu kedatangannya dalam diam. Jun Moxi melangkah ke tingkat pertama pagoda Hongjun dan melanjutkan perlahan ke atas, selangkah demi selangkah. Tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat ketujuh. Di tengah tingkat ketujuh, untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berkumpul dengan kecepatan luar biasa dan menjelma menjadi tangga yang sangat terang di bawah kakinya. Jun Moxi terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak merasa terkejut dengan munculnya tangga ini. Dengan ekspresi tenang, dia melangkah ke atasnya dan naik. 1 langkah, 2 langkah, pada langkah ke-8, dia tiba di depan sebuah pintu. Sejujurnya, tidak ada yang disebut pintu di depannya. Tapi Jun Moxi bisa merasakan bahwa ada 2 pintu besar tepat di depannya, dan pintu itu terbuka perlahan. Kedua pintu ilusi akhirnya terbuka sepenuhnya, dan Jun Moxi mengangkat kepalanya, mengintip ke dalam. Menatapnya, bagian dalam ruangan itu tampak benar-benar kosong. Tapi Jun Moxi sepertinya sudah tahu sesuatu, dan dia berjalan masuk dengan mantap. Ketika dia sampai di tengah, dia berhenti. Tiba-tiba, gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding di sekitarnya. Jika ada orang lain yang berdiri di sini, mereka pasti akan merasa sangat aneh. Karena, tidak ada sama sekali. Belum lagi gambar apapun. Mereka hanya akan menemukan diri mereka di lubang kosong. Tapi Jun Moxi tahu ada sesuatu di sana. Karena dia bisa melihat mereka dengan jelas. Itu bukan ilusi. Gambar-gambar tersebut seolah menggambarkan perjuangan dan pertumbuhan seseorang dalam menjalani kehidupan. Dari usia muda hingga dewasa, semua makhluk hidup dalam gambar-gambar ini dalam bentuk dan bentuk yang aneh, dan dari kelihatannya, mereka tidak cocok dengan deskripsi tradisional manusia. Jun Moxi tidak tahu apa bentuk kehidupan ini, atau ras dari mana mereka berasal. Tetapi begitu gambar-gambar itu muncul, dia langsung tahu bahwa orang dalam gambar itu tidak diragukan lagi adalah pemilik pertama pagoda Hongjun. Belum pernah terjadi sebelumnya oleh siapapun, adalah orang pertama yang menciptakan langit dan bumi sendiri. Ketika dia selesai melihat semua gambar, mereka menghilang, dan 1 set gambar muncul. Ini harus menjadi pengalaman pemilik generasi kedua dari pagoda Hongjun. Jun Moxi mengangguk tanpa suara. Jadi begini. Ternyata tidak hanya ada satu yang disebut surga dan bumi. Adapun alam semesta, itu juga bukan satu-satunya. Kepala Jun Moxi berputar cepat. Apa yang kami anggap sebagai surga dan bumi tidak lebih dari permainan sederhana. Ketika sampai pada pemilik generasi kelima dari pagoda Hongjun, Jun Moxi akhirnya melihat beberapa kemiripan bentuk kehidupan manusia normal. Orang ini tampan dan mengenakan jubah besar yang melimpah. Pengalaman hidupnya sangat menarik. Pada akhirnya, orang ini juga berhasil membangun langit dan buminya sendiri, dan alam semesta. Gambar terakhir adalah seorang pria muda berdiri di udara, menghadap ke dunia yang telah dia ciptakan. Nama saya Suan, dan saya telah mengalami kehidupan mistik dan sihir. Dengan demikian, dunia ini akan disebut dunia Suan-Suan. Jun Moxi dapat melihat bahwa di dalam dunia Suan-Suan ini, ada sebuah planet. Planet ini benar-benar mirip dengan benua Suan-Suan tempat dia berada sekarang. Jadi ternyata benua Suan-Suan ini hanya sebagian kecil dari dunia Suan-Suan. Jun Moxi tertawa dengan hati-hati. Aku sebenarnya hanyalah orang yang hidup di dalam dunia yang diciptakan orang lain. Dia hanya menghela nafas dengan emosi ketika gambar berubah lagi. Namun manusia lain yang berbentuk aneh muncul. Pemilik generasi ke-6 dari pagoda Hongjun telah muncul. Melihat sampai ke pemilik 8 generasi, Jun Moxi akhirnya melihat wajah yang dikenalnya.
Ini adalah raksasa yang tampak kasar dan brutal, dan dia juga menciptakan dunianya sendiri. Tepat setelah dia menyelesaikan ciptaannya, Jun Moxi tiba-tiba merasakan matanya menjadi basah. Sungai Yangtze, Sungai Kuning ini adalah tanda dan gambar yang tak terhapuskan yang telah dicap ke bagian terdalam jiwanya sejak lama. Nama raksasa ini adalah Pangu. Setelah dia selesai melihat-lihat kehidupan Pangu, Jun Moxi akhirnya melihat dirinya sendiri. Dia melihat bagaimana dia mati dan direduksi menjadi tubuh jiwa belaka, melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di benua Suan-Suan. Jun Moxi menghela nafas berat, tidak menyadari bahwa dia benar-benar telah melakukan perjalanan sejauh ini. Jun Moxi, generasi ke-9 pemilik pagoda Hongjun, tapi kenapa dia tidak melihat Hongjun sama sekali? Pemilik generasi pertama yang dia lihat seharusnya adalah Hongjun, kan? Pertanyaan itu baru saja muncul di hati Jun Moxi ketika dia langsung menerima jawabannya. Jawaban ini muncul begitu saja dari hatinya secara otomatis. Meskipun Hongjun pernah memegang pagoda ini, dia sudah mencapai Grand Dao ketika dia mendapatkan pagoda. Dengan demikian, dia tidak pernah mengembangkan seni membuka keberuntungan surga. Pagoda Hongjun awalnya dikenal sebagai pagoda pembukaan surga. Setelah mendapatkan pagoda, dia tidak mengembangkan seni membuka keberuntungan surga. Meninggalkan jejaknya di pagoda, itu dikenal sebagai pagoda Hongjun. Setelah ini, saatnya untuk meninjau perjalanan mulia Jun Moxi. Saat dia melihat hidupnya melalui kacamata orang ketiga, Jun Moxi tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan jejak senyum tipis di wajahnya. Gambar terakhir adalah runtuhnya Misti Illusory Manor, dan dia muncul di pagoda. Gambar-gambar itu menghilang. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1275. Akan naik seumur hidup ini? Jun Moxi baru menyadari bahwa dia tetap berada di posisi yang sama untuk waktu yang tidak diketahui. Selanjutnya, dia telah berdiri di sana dengan mata tertutup sepanjang waktu. Matanya terpejam, tapi dia berhasil melihat banyak hal. Jun Moxi tertawa pahit. Tapi ketika dia membuka matanya, dia melompat kaget. Tiba-tiba ada 8 sosok berdiri di sekelilingnya. Jun Moxi melebarkan matanya dan menatap mereka, dan mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. 8 orang ini adalah pemilik 8 generasi sebelumnya dari pagoda Hongjun. Selamat, adik junior kecil, atas keberhasilanmu membangun dunia baru. 8 dari mereka berkata bersama dengan senyum di wajah mereka. Meskipun mereka semua berbicara dalam bahasa berbeda yang belum pernah dia dengar sebelumnya, Jun Moxi secara mengejutkan mampu memahaminya. Adik muda, apakah Anda mengacu pada saya? Jun Moxi bertanya dengan bodoh. Karena ada senior dan saudara junior, lalu siapa tuannya? Haha, adik junior kecil akan mengetahui siapa tuannya pada waktunya. 8 dari mereka tertawa dan berkata, saudara muda, Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun untuk membangun dunia Anda sendiri dan bahkan melatih seni membuka keberuntungan surga ke tingkat ke-8. Kecepatan kemajuan seperti itu benar-benar meninggalkan kita dalam debu. Bakat dan keberuntungan junior brother sangat bagus, dan prestasi masa depan Anda pasti akan jauh melampaui kami dari generasi yang lebih tua. Anda harus menjadi kandidat paling ideal untuk mewarisi warisan guru di masa depan. Saudara ini akan memberi selamat kepada Anda sebelumnya. Kata-kata itu mungkin tampak sedikit berlebihan, tetapi itu tidak diragukan lagi kebenarannya. Jun Moxi mengingat kembali pengalamannya dan mengangguk dalam hati. 8 orang di hadapannya ini mungkin telah berhasil membangun sepotong dunia sendiri, tetapi mereka memang menghabiskan waktu yang agak lama untuk melakukannya. Orang yang menghabiskan paling banyak waktu untuk melakukannya sebenarnya telah memakan waktu lebih dari 10.000 tahun, bahkan yang tercepat telah menggunakan 99 tahun, hanya kurang dari 1 abad, tapi dia hanya menggunakan kurang dari 2 tahun untuk mencapai tingkat ke-8 pagoda Hongjun. Meskipun masih beberapa waktu lagi untuk benar-benar membangun dunia, dia masih yang tercepat untuk menyelesaikan pembangunan fondasi yang sempurna. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Jun Moxi tidak berdiri pada upacara dan mengangguk. Junior ini hanya memiliki sedikit lebih banyak keberuntungan.
Saya masih mengharapkan bantuan berbagai kakak senior di masa depan. 8 orang tertawa terbahak-bahak. Karakter bocah ini benar-benar cukup liar untuk tetap menampilkan karakter seperti itu di depan kita. Tetap saja, mereka semua di sini adalah makhluk kuat yang berhasil membangun dunia. Tidak mungkin mereka tidak memiliki karakter. Jun Moxi sudah mengerti bahwa 8 sosok ini di sini hanyalah jejak proyeksi roh yang tertinggal untuk berbicara dengannya. Adapun tubuh mereka yang sebenarnya, mereka semua berada di tempat yang berbeda dengan jarak yang tak terbayangkan. Pertemuan kita hari ini akan berakhir seperti ini. Semoga kita bertemu lagi di masa depan, saudara muda. Harap berhati-hati. Suatu hari, kita semua akan bertemu lagi di Istana Kenaikan Surga Guru. 8 sosok itu mengepalkan tangan dan tersenyum. Istana Kenaikan Surga, tempat macam apa itu? Jun Moxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kedelapan sosok itu tertawa terbahak-bahak dan berseru. Bernama Kenaikan Surga yang diinginkan, kenaikan hati surga, kenaikan kehendak surga. Dengan itu, 8 sosok menghilang. Jun Moxi bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung, tidak dapat memahami arti dari kata-kata itu. Tiba-tiba, kepalanya berputar dan banyak kata muncul di benaknya. Ini adalah arahan untuk tingkat ke-8 Pagoda Hongjun. 99 kembali ke 1. Angin dan kilat bergabung dalam kekuatan. Memegang alam semesta di hati, penciptaan langit dan bumi. Yin dan yang menunggu perintah, 6 Tao dalam perbudakan. Prestasi dan kebajikan sepanjang waktu, saya menjadi surga dan bumi. 9 transformasi jiwa, tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir. Kilatan inspirasi muncul di hati Jun Moxi, dan dia langsung mengerti. Alam semesta, langit dan bumi, kekacauan primordial. Semua ini seperti awan dan angin, di mana-mana, sama seperti itu, dia berjalan keluar. Dia tahu bahwa sekarang, dia sudah berbeda dari masa lalu. Seni membuka keberuntungan surga telah mencapai tingkat ke-8. Tetapi Jun Moxi tidak menerima kekuatan baru. Karena, tidak ada lagi kekuatan di dunia ini yang layak untuknya. Saat ini, dia sudah bisa mengendalikan keseluruhan kekuatan alam langit dan bumi. Tidak ada pengecualian. Jun Moxi perlahan membuka matanya. Miao Qingcheng dan Zhan Kuang yang berdiri di hadapannya sudah lama menghilang. Jun Moxi tersenyum ringan, tidak cemas sama sekali. Dengan sapuan indera spiritualnya, gambar seluruh benua muncul di benaknya. Dalam sekejap, dia menemukan bahwa Miao Qingcheng dan Zhan Kuang keduanya berada di area sekitar Pillar of Heaven's Mountains. Melanjutkan pertempuran mematikan mereka, Jun Moxi mendengus ringan dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung melintasi ribuan gunung dan sungai, tiba di tempat di mana keduanya bertarung. Ketika dia tiba, Miao Qingcheng juga sekali lagi menghancurkan Zhan Kuang hingga berkeping-keping dengan pukulan. Pada saat Jun Moxi bermeditasi, 3 tahun telah berlalu di dunia ini. Pada awalnya, Miao Qingcheng masih mengawasinya. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak bergerak, dan lapisan energi aneh membungkusnya hingga titik di mana bahkan indera spiritualnya yang kuat tidak dapat menembusnya, dia tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyakitinya. Menenangkan pikirannya, dia mendedikasikan semua usahanya untuk berurusan dengan Zhan Kuang. Dalam 3 tahun ini, Zhan Kuang telah dibunuh berkali-kali oleh Miao Qingcheng. Pasangan master dan murid belum beristirahat sejak mereka mulai bertarung. Bagaimanapun, kedua monster tua ini adalah eksistensi yang akan baik-baik saja bahkan jika mereka tidak tidur, makan, atau minum. Meskipun Zhan Kuang memiliki tubuh yang abadi, dia masih dipaksa oleh Miao Qingcheng ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar mati, bukanlah perasaan yang baik untuk terus-menerus dipukuli. Setelah Miao Qingcheng lolos dari bahaya kesengsaraan petir, kekuatannya semakin bertambah. Namun, dia yang berada di posisi dominan, juga sangat menyedihkan. Harus menghadapi kecoa yang tidak bisa dimusnahkan bagaimanapun caranya. Akan aneh jika dia tidak merasa sengsara. Selain kesengsaraan karena tidak bisa menghancurkan kecoa ini sepenuhnya, ada hal lain yang menyebabkan dia tidak bisa bersantai. Karena saat dia santai, Zhan Kuang ini akan lari untuk memakan darah dan daging untuk meningkatkan kekuatannya. Jika kekuatannya berhasil naik ke tingkat tertentu, maka dalam kombinasi dengan tubuhnya yang abadi,
yang akan bermasalah adalah Miao Qingcheng. Bagaimana mungkin Miao Qingcheng membiarkan ini terjadi? Jadi selama 3 tahun terakhir, keduanya praktis tidak pernah berhenti berkelahi. Dua orang yang telah mempersiapkan diri mereka untuk pertarungan ketahanan yang panjang sudah merasakan ketakutan dan kelelahan yang luar biasa. Pada awalnya, untuk tahun pertama atau lebih, Zhan Kuang masih berfungsi sebagai sarana bagi Miao Qingcheng untuk memoles teknik bertarungnya. Tapi sekarang, bahkan itu sudah pergi. Miao Qingcheng terlalu kuat, ke tingkat yang tak terbayangkan. Zhan Kuang bertanya-tanya bahwa bahkan jika dia menelan semua makhluk hidup di benua Suan-Suan, dia mungkin tidak dapat menang atas tuannya. Saat ini, Zhan Kuang hanya memiliki satu keinginan, yaitu untuk mengakhiri pertempuran besar ketahanan ini. Apakah itu berakhir dengan kematiannya sendiri atau kematian Miao Qingcheng? Semuanya baik-baik saja. Tapi masalahnya terletak persis dalam hal ini. Kekuatan ajaib dari 9 pasir hisap ilusi begitu mengejutkan, bahkan jika Zhan Kuang ingin bunuh diri, mustahil untuk berhasil. Sejujurnya, Zhan Kuang sudah mencoba bunuh diri beberapa kali. Tetapi setiap kali, tubuhnya hanya memperbaiki dirinya sendiri, tidak membiarkannya mati. Ternyata memiliki tubuh abadi juga merupakan hal yang sangat disayangkan. Miao Qingcheng tertekan. Tetapi Zhan Kuang bahkan lebih menderita. Pada saat ini, Jun Moxi muncul, Tuan Muda Jun telah kembali dengan momentum yang kuat, riak kecil muncul di udara, dan Jun Moxi muncul di udara di atas tempat keduanya bertarung. Melihat ke bawah tanpa ekspresi pada Zhan Kuang, dia tiba-tiba merasa bahwa lawan yang pernah memberinya sakit kepala tanpa akhir ini sebenarnya sangat lemah sehingga dia tidak akan mampu menahan bahkan satu pukulan pun darinya. Jun Moxi, Anda menerobos? Miao Qingcheng bertanya dengan heran. Itu benar, Miao tua. Sudah sulit bagimu beberapa hari terakhir ini. Jun Moxi berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang, kamu bisa menyerahkan orang ini padaku. Miao Qingcheng terkekeh pahit dan menatapnya. Beberapa hari, kami berdua telah bertarung tanpa henti selama 3 tahun sejak kamu bermeditasi. 3 tahun. Jun Moxi mengerutkan bibirnya karena terkejut. Dia mengira paling banyak 3 hari telah berlalu. Untuk berpikir bahwa itu sudah 3 tahun, ini terlalu panjang, bukan, Jun Moxi? Jadi bagaimana jika 3 tahun? Zhan Kuang memandang Jun Moxi dan mencibir. Kamu telah maju cukup cepat, tetapi dengan kultivasimu, belum lagi 3 tahun, bahkan dengan 300 tahun, kamu tidak akan cocok untukku. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan tahu setelah mencoba. Jun Moxi mendengus dingin dan turun dari langit. Zhan Kuang hanya merasakan matanya kabur, dan tinju Jun Moxi sudah sampai di depan wajahnya. Bergerak buru-buru untuk menghindar, tubuhnya berkelebat. Tapi dengan dentuman keras, lutut Jun Moxi sudah mendarat dengan keras kedantiannya. Zhan Kuang mengerang datar dan tubuhnya terlempar ke belakang seperti meriam. Sosok Jun Moxi melintas di belakangnya, menancapkan satu kaki dengan kuat ke dagunya. Dengan suara retak, tubuh Zhan Kuang terbalik di udara. Dengan belokan sederhana, serangan seperti badai Jun Moxi menghujaninya. Zhan Kuang memutar dan berbalik, tetapi dia tidak bisa mengejar kecepatan lawannya. Ketika dia mengangkat penjaganya untuk melindungi atasannya, punggungnya akan ditendang. Dalam waktu singkat, dia dipukuli ke keadaan yang mengerikan. Tapi tiba-tiba, dia ingat, mengapa saya harus menghindar? Mengapa saya perlu memblokir? Lagi pula tubuhku tidak bisa dihancurkan. Jadi bagaimana jika dia cepat? Dengan pemikiran itu, dia tiba-tiba mengabaikan semua pertahanan dan mulai melakukan serangan balik. Jun Moxi mendengus dingin dan tiba-tiba, tamparan keras terdengar di wajah Zhan Kuang, langsung mengubah setengah wajahnya menjadi kabut. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Saya hanya mengumpulkan beberapa minat dari Anda sekarang. Anda ingin mati. Tetapi bagaimana itu bisa menjadi masalah yang begitu sederhana? Jun Moxi dengan kejam mengangkat kakinya dan menendang Zhan Kuang, meluncurkan tubuhnya ke langit lagi. Naik ke atas setelah dia, Jun Moxi meraung dengan gila. Zhan Kuang, hari ini, aku akan membuatmu mengerti apa artinya mengharapkan kematian. Wajah setengah hancur Zhan Kuang berubah dengan cepat, dan dia mencibir. Jun Moxi, selama kamu memiliki kemampuan, kursi ini tidak akan keberatan mencicipi kematian. Namun, jika Anda tidak dapat membunuh saya,
Saya akan membiarkan semua orang di Evil Monarch Manor Anda datang dan mencicipi atas nama saya. Seperti apa rasanya kematian? Jun Moxi tersenyum ringan dengan kilatan jahat di matanya. Oh, kamu pasti bisa mencicipinya. Dengan uluran tangannya, sebuah telapak tangan melesat keluar, tiba-tiba berubah menjadi warna ungu tua. Di udara, telapak tangan terwujud menjadi warna ungu giok. Saat telapak tangan menyentuh bahu Zan Kuang, itu berubah menjadi cahaya ungu. Ketika cahaya ungu menyala, Zan Kuang merasakan getaran di jiwanya saat aura kematian dari pemusnahan masuk ke dalam pikirannya. Warna ungu tua ini tampaknya menjadi lawan alaminya, memicu naluri untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Dengan tawa dingin, lengan Zan Kuang terpotong bersih oleh cahaya ungu. Sebelum sempat berubah menjadi kabut, Jun Moxi meraih lengannya dan mengaktifkan kekuatan tingkat ke-8 seni membuka keberuntungan surga. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 1276. Akhir. Sebuah suara pu terdengar, dan Zan Kuang yang beberapa zang jauhnya, tiba-tiba berteriak sedih. Dia hanya merasa seolah-olah sebagian jiwanya telah dipotong secara paksa, lengan itu tidak lagi berubah menjadi kabut, dan malah berubah menjadi tumpukan pasir berkilauan. 9 pasir hisap ilusi. Miao Qingcheng berteriak dengan suara serak. Jun Moxi sebenarnya telah berhasil mengubah 9 pasir hisap ilusi yang sudah membeku di tubuh Zan Kuang kembali menjadi 9 pasir hisap ilusi. Tidak buruk, jadi ini 9 pasir hisap ilusi. Jun Moxi membuka telapak tangannya dan melihat dengan tenang ke 9 pasir hisap ilusi, dengan hati-hati merasakan kekuatan spasial dan regeneratif mistis di dalamnya. Mendesah ringan, dia tidak bisa menahan pujian di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari harta surgawi, Jun Moxi mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap Zan Kuang yang berteriak di kejauhan. Zan Kuang, untuk semua dosa yang telah kau lakukan, hari ini akan menjadi hari Anda bertanggung jawab atas mereka. Tangannya tidak bergerak, tetapi 9 pasir hisap ilusi di dalamnya menghilang tanpa jejak. Terjepit di antara jari-jarinya adalah gumpalan kabut hitam keabu-abuan yang berjuang tanpa henti. Tubuh Zan Kuang bergetar hebat. Ini bukan karena rasa sakit, karena tubuh Zan Kuang saat ini tidak mampu merasakan sakit apapun. Itu karena ketakutan. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya yang terdalam. Kabut hitam keabu-abuan di tangan Jun Moxi adalah sebagian dari jiwanya. Dengan menghancurkan lengan itu dan mengembalikan 9 pasir hisap ilusi kembali ke keadaan semula, Jun Moxi juga berhasil memisahkan bagian jiwa yang berada di bagian lengan itu. Setiap kali dia mengerahkan kekuatan di jarinya, potongan jiwa di tangannya akan menggeliat kesakitan. Selain itu, tubuh Zan Kuang juga akan bergetar hebat, mata Zan Kuang memerah dan dia meraung. Kembalikan padaku, sambil melolong keras, dia menyerbu ke depan. Dengan mendengus dingin, Jun Moxi memutar matanya. Mengembalikannya padamu, api tiba-tiba memenuhi matanya dan dia mengangkat kepalanya. Lalu, siapa yang akan mengembalikan jutaan nyawa kepada orang-orang yang mati karenamu? Dengan uluran tangan kirinya yang tiba-tiba, dia meraih Zan Kuang. Tangannya melebar di udara, menjadi seukuran gunung kecil. Dibandingkan dengan telapak tangannya, Zan Kuang seperti nyamuk kecil. Mengepalkan tinjunya dengan kejam, Jun Moxi mengaktifkan tingkat ke-8 dari seni membuka keberuntungan surga. Raungan melengking tiba-tiba terdengar, menembus langit. Miao Qingcheng menyaksikan dari samping, tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan yang Jun Moxi tunjukkan sejauh ini telah melampaui imajinasinya. Dia telah melawan Zan Kuang selama 3 tahun, tetapi Jun Moxi hanya membutuhkan 1 telapak tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebuah cahaya ungu melintas di tangannya, dan 9 pasir hisap ilusi jatuh ke telapak tangannya sebelum segera disimpan ke pagoda Hongjun. Satu-satunya yang tersisa di telapak tangannya sekarang adalah jiwa Zan Kuang, bahkan sedikit pun jiwanya tidak berhasil melarikan diri. Jun Moxi memegangnya dengan tangan kanannya dan di tangan kirinya, sebuah bola api primal chaos muncul, mengaum dengan menakutkan. Zan Kuang,
Kamu tidak lagi memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Aku ingin tahu berapa kali jiwamu dapat menahan penyempurnaan dari Flame of Primal Chaos. Segera setelah bola api hitam mendekat, jiwa Zhan Kuang mulai menjerit keras karena khawatir. Wajah yang terbentuk dari kabut keabu-abuan itu dipenuhi rasa takut. Miao Qingcheng tidak tahan melihat dan mengalihkan pandangannya. Jun Moxi tersenyum kejam dan mulai terbakar. Sedikit demi sedikit, pada akhirnya, jiwa Zhan Kuang terbakar abis. Old Miao, kemana kamu akan pergi sekarang? Jun Moxi bertanya dengan ringan. Miao Qingcheng tiba-tiba bingung. Dunia ini begitu besar, tetapi dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Menghela napas berat, dia menggelengkan kepalanya. Aku kemana lagi aku bisa pergi? Saat kata-kata itu keluar, aura suram tiba-tiba memenuhi udara. Mengapa tidak ikut denganku ke Evil Monarch Manor dan tinggal di sana sementara? Tanya Jun Moxi. Itu bagus juga. Miao Qingcheng menghela nafas dan setuju. Dua bayangan melintas dan menghilang menuju hutan Tianfa. 1 tahun lagi berlalu, dan Jun Moxi akhirnya melatih seni membuka keberuntungan surga ke puncak tingkat ke-8. Pada tahun yang sama, pasukan sekutu juga kembali dari negeri orang luar. Dengan segala sesuatunya, Jun Moxi memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan akbarnya tahun itu. Mei Sueyan, Guan Qinghan, Dugu Xiaoyi, Miao Xiao Miao, Qiao Ying, Keer, Han Yanmeng, Ling Meng, dan Qian Sun. 9 wanita cantik ini akan menikah dengannya bersama di hari yang sama. Pernikahan Raja Jahat tidak diragukan lagi merupakan hal terpenting di dunia. Begitu berita itu tersebar, seluruh benua Suan-Suan diaduk tamu terhormat yang tak terhitung jumlahnya mulai membanjiri Tiannan, istana Raja Jahat. Mata Dongfang Wenxin berkedip dengan air mata saat dia menyibukkan diri dengan semua persiapan. Seluruh hutan Tianfa juga menjadi aktif. Ini adalah pernikahan kakak perempuan mereka, tak satu pun dari mereka mampu kehilangan muka. Pada malam sebelum pernikahan akbar, ketika semuanya sudah beres, dan setelah mengirim istri-istrinya yang cantik ke kamar pernikahan, perjamuan Jun Moxi dimulai. Seluruh Tiannan dipenuhi dengan tamu-tamu terhormat, dan perjamuan itu berisi 100.000 meja penuh. Hampir semua koki terbaik benua berkumpul di sini, termasuk koki kekaisaran dari berbagai istana dan kepala koki dari keluarga bangsawan besar. Malam itu, Dongfang Wenxin duduk tersenyum di dapur, mengatur piring. Di seberangnya, ada potret Jun Wuhui. Muda, tampan, dan heroik. Dongfang Wenxin menatap dalam-dalam pada potret Jun Wuhui. Wajahnya sesunyi malam. Seolah-olah pada saat itu, pasangan itu sedang menikmati minuman di malam pernikahan putra mereka. Dongfang Wenxin sepertinya bahkan bisa melihat Jun Wuhui duduk di depannya. Ekspresi kebanggaan tergantung di wajahnya yang kuat dan dipahat itu. Dia tersenyum hangat padanya, berbicara dan tertawa dengannya dengan suara lembut. Dongfang Wenxin tersenyum bahagia saat dia meletakkan meja, secara khusus memilih hidangan yang paling dia sukai. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia menuangkan cangkir demi cangkir anggur untuknya. Wuhui, bertemu denganmu, aku tidak menyesal. Mengenalmu, aku tidak menyesal. Mencintaimu, aku tidak menyesal. Menikah denganmu, aku tidak menyesal. Aku sangat merindukanmu. Dongfang Wenxin tersenyum kesepian saat air mata jatuh diam-diam dari matanya. Malam seperti ini begitu hangat, alangkah indahnya jika malam seperti ini bisa berlangsung selamanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, Wuhui, tolong tunggu aku. Pasti akan ada kehidupan selanjutnya. Pada pagi hari pernikahan, Jun Moxi bangun dari tempat tidur Mei Sueyan dengan perasaan sangat nyaman. Keinginan yang sudah lama dia miliki, akhirnya benar-benar terpenuhi tadi malam. Dia akan meregangkan pinggangnya ketika dia merasakan sesuatu yang aneh. Mungkin karena perubahan seni membuka keberuntungan surga dan pagoda Hongjun, sesuatu telah berubah. Dia, sepertinya telah menerobos. Jun Moxi benar-benar terkejut. Dengan sekejap, dia memasuki pagoda Hongjun, langsung menuju tingkat ke-9 tanpa hambatan. Tingkat ke-9 tidak datang dengan pemahaman atau arahan baru. Hanya ada ruang kosong. Ketika dia melihat ke dalam dirinya sendiri, dia menyadari bahwa dunia kecil di dantiannya telah benar-benar selesai terbentuk. Sebelumnya tidak ada pohon, rumput, atau bunga. Tapi sekarang, mereka menutupi seluruh tempat.
Di mana-mana dipenuhi dengan aroma kehidupan. Dengan satu pemikiran, manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang lahir, perlahan-lahan tumbuh dari tahun ke tahun hingga dewasa. Dengan lambaian jarinya ke arah hutan, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya lahir. Jun Moxi terdiam beberapa saat, tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya ketika dia melihat kabut di udara, dia tahu bahwa ini adalah energi yin dan yang. Setelah waktu harmoni tadi malam, energi yin yang Jun Moxi telah benar-benar stabil. Ketika energi yin yangnya stabil, dia secara alami memperoleh kemampuan untuk menciptakan kehidupan. Hur-hur, Jun Moxi tertawa ringan dan kembali ke dunia nyata. Memeluk pinggang ramping seperti batu giok Mei Sueyan, hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Mei Sueyan menguap ringan dan berbalik, tertidur lagi. Tadi malam terlalu kasar, Jun Moxi sama sekali tidak menyangka bahwa dengan kekuatan Mei Sueyan, kemampuannya untuk bertahan sebenarnya tidak lebih unggul dari Dugu Xiaoyi atau yang lainnya. Tadi malam begitu kuat sehingga dia terus memohon belas kasihan. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Tuan muda Jun pernah mengusulkan untuk membiarkan Mei Sueyan kembali ke bentuk aslinya agar dia memukul pantatnya yang imut untuk bersenang-senang. Namun, proposisi ini ditolak mentah-mentah oleh si cantik luar biasa. Lebih jauh lagi, dia bahkan membentak, dengan tegas mengumumkan bahwa mereka tidak akan pernah tidur bersama lagi jika dia menyebutkan masalah ini lagi. Jadi, Raja Jahat Raja Jun yang agung hanya bisa menggosok hidungnya tanpa daya dan setuju. Sepertinya adegan semacam ini hanya bisa menjadi sesuatu yang tersisa dalam mimpinya. Itu tidak mungkin untuk disadari dalam kehidupan nyata. 1 tahun lagi berlalu, dan berita baik lainnya muncul. Guan Qinghan adalah orang pertama yang mengumumkan keannya. Mengikuti dari belakang, seolah-olah Tuan Muda Jun tiba-tiba mendapatkan semacam kekuatan. Mei Sueyan, Dugu Xiaoyi, dan Miao Xiaomiao juga melaporkan kabar baik mereka. Bagi keluarga Jun yang kecil, ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Kakek Jun sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya karena tersenyum. Tawanya terdengar di seluruh Jun Residence setiap hari, dan Dongfang Wenxin menjadi lebih sibuk, menenun pakaian untuk cucu-cucunya di masa depan. Meskipun Evil Monarch Manor memiliki pelayan yang tak terhitung jumlahnya yang mampu melakukan tugas semacam ini, Dongfang Wenxin bersikeras untuk melakukan semuanya secara pribadi. 9 bulan kemudian, beberapa kehidupan baru diperkenalkan ke Evil Monarch Manor, meningkatkan suasana gembira. 3 bulan lagi berlalu, dan suatu pagi, kamar Dongfang Wenxin ditemukan tertutup rapat untuk waktu yang lama. Para pelayan berlarian dengan hiruk-pikuk untuk melapor ke Jun Moxi. Jun Moxi menghela nafas berat dan menundukkan kepalanya. Dia sudah mempersiapkan diri untuk masalah ini sejak lama. Tetapi ketika itu benar-benar datang, dia masih merasakan sakit yang menyayat hati di dadanya. Di dalam ruangan, Dongfang Wenxin memeluk potret Jun Wuhui erat-erat ke dadanya saat dia berbaring di tempat tidur. Napasnya sudah benar-benar berhenti. Dengan memutuskan pembuluh darah jantungnya sendiri, dia telah meninggalkan dunia dengan tenang dan tanpa rasa sakit. Ibu, kamu benar-benar keras hati. Air mata Jun Moxi jatuh seperti hujan. Dia sudah tahu bahwa jika ibunya ingin bersatu kembali dengan ayahnya di kehidupan selanjutnya, dia pasti harus mati terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan perbedaan satu kehidupan di antara mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu di kehidupan manapun. Hari ini akhirnya tiba. Jun Moxi mengangkat kepalanya dan menghela nafas berat saat dia mengumpulkan jiwa ibunya. Kemudian, menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh benua, dan mencari melalui semua area di mana Jun Wuhui telah berperang sebelumnya, serta barang-barang yang dia tinggalkan. Dia pergi dan mengumpulkan semuanya. Kemudian, dengan kecepatan seperti kilat, dia menghilang. Pada saat berikutnya, dia telah tiba di dunia bawah. Jun Wuhui sudah mati selama 15 tahun, dan bahkan jiwanya tidak utuh. Tetapi bagi Jun Moxi, ini bukan masalah yang sulit. Selama jiwanya tidak hancur, bahkan jika dia telah bereinkarnasi ke kehidupan lain, dia akan dapat melakukan sesuatu untuk itu. Setelah banyak upaya besar, ia akhirnya menemukan sepotong jiwanya. Jun Moxi memperlakukannya dengan sangat hati-hati dan menempatkannya bersama dengan jiwa ibunya di dalam pagoda Hongjun, menggunakan primal Chaos Purple Key untuk melindungi mereka.
dia akan menunggu jiwanya pulih sepenuhnya sebelum menemukan waktu yang tepat untuk mengirim keduanya ke roda reinkarnasi. Meskipun melakukan ini akan menghapus ingatan mereka tentang kehidupan mereka sebelumnya, perasaan keduanya untuk satu sama lain mampu menyentuh bahkan surga. Secara alami akan ada cara di masa depan bagi mereka untuk bertemu, begitu tertarik satu sama lain oleh takdir. 3. Tanah suci sudah benar-benar menghilang, dan misti ilusori Manor dihancurkan. Dari 5 kekuatan besar yang dulu menguasai tanah, hanya hutan Tianfa yang tersisa, dan bahkan telah digabungkan ke dalam Evil Monarch Manor. Namun, keberadaan Evil Monarch Manor memiliki efek buruk pada keseimbangan benua, karena selama salah satu dari mereka pergi ke dunia luar, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai seluruh dunia sekuler. Faksi negara adikuasa seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Jun Moxi juga akhirnya mengerti apa yang dimaksud Guhan dengan kata-katanya saat itu. Suatu hari, Tianfa pasti akan berubah. Dan pahlawan mungkin menjadi penjahat, adapun dia, tidak mungkin dia bisa tinggal di sini selamanya. Hari itu, setelah berkonsultasi dengan Mei Sueyan dan yang lainnya, dan mendapatkan pandangan semua orang, Jun Moxi memindahkan seluruh hutan Tianfa ke dunia ciptaannya sendiri. Dunia itu jauh lebih besar dari dunia ini, dan ada area besar yang masih membutuhkan penguasa yang cakap untuk memerintah. Pasukan penghancur surga dan Spirit Devourer dari Evil Monarch Manor juga menyatakan minat mereka untuk pindah ke dunia itu, yang dia izinkan dengan anggukan. Hanya Jun Wuyi dan istrinya yang tidak mau pindah. Jun Wuyi masih memiliki terlalu banyak keterikatan pada dunia ini. Organisasi amal yang mereka kendalikan masih menjadi bagian besar dari kehidupan mereka yang tidak bisa mereka tinggalkan. Selain itu, Evil Monarch Manor masih membutuhkan orang untuk dijaga. Jun Moxi merenungkan masalah ini untuk waktu yang lama sebelum menyetujui permintaan mereka. Bagaimanapun, dengan kemampuannya, bola-bali antara dua dunia adalah sesuatu yang hanya membutuhkan satu napas waktu. Selain itu, dengan kemampuan Jun Wuyi, seharusnya tidak ada kecelakaan setelah dia dan para ahli puncak lainnya di dunia ini pergi. Setelah dia membuat keputusan, Jun Moxi langsung membawa kelompok besar yang bermigrasi. Waktu berlalu, dan Jun Moxi bisa merasakan indera spiritualnya semakin jelas. Kultivasinya juga semakin dalam. Perlahan, dia menembus batas tingkat ke-9 pagoda Hongjun. Akhirnya, suatu hari, setelah Jun Moxi yang berada di dalam pagoda Hongjun menerobos lagi, tubuhnya tiba-tiba menghilang menjadi cahaya dan menghilang di antara alam semesta berbintang yang luas. Mungkin, di tempat lain, ada seseorang yang menunggunya. Pada saat yang sama di dalam pagoda Hongjun, ramuan roh langka dan harta surgawi itu hancur dan menghilang ke dunianya yang baru diciptakan. Ini akan menjadi harta yang akan dicari banyak orang di masa depan. Siapapun yang berhasil mendapatkan bahkan salah satu dari harta ini pasti akan tumbuh menjadi ahli tak tertandingi dari generasinya, menciptakan legenda baru. Dunia membutuhkan legenda. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini oleh Jun Moxi. Hanya para legenda luar biasa yang bisa menjadi kekuatan pendorong bagi banyak pemuda untuk bekerja menuju suatu hari, legenda akan menjadi mitos, dan generasi orang akan menceritakan mitos itu. Jun Moxi sudah sepenuhnya naik melalui batas-batas dunia ini. Suatu hari, dia tiba-tiba merasa ingin melakukan perjalanan, dan dia membawa 9 istrinya untuk melakukan perjalanan melintasi alam semesta, melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengagumi planet-planet besar yang berwarna-warni. Berdiri di udara, mata Jun Moxi berkobar karena emosi. Ini adalah rumahnya. Kota batu bata dan batu yang membentang bermil-mil, sungai panjang yang megah, dan sungai kuning yang menderu. Meskipun aku telah menjadi dewa yang berdiri di puncak alam semesta, aku masih. Rambut Jun Moxi mengalir di belakangnya saat auranya melonjak ke atas. Seorang warga negara Tiongkok, selamat tinggal, tanah airku. Jun Moxi bergumam dalam hatinya. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Mei Sueyan dan yang lainnya pergi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa tahun, Jun Moxi bosan dengan perjalanan itu, dan gadis-gadis itu juga mulai merindukan rumah. Sama seperti itu, mereka kembali ke benua Suan-Suan. Dalam beberapa napas waktu,
mereka sudah berdiri di jalan-jalan kota Tianxiang. Setelah melalui banyak kesengsaraan waktu, kota Tianxiang telah berubah total. Hanya Lovers Moon yang megah yang tersisa dari kota tua itu. Tempat ini sudah menjadi tempat suci bagi semua pecinta di dunia. Setiap pasangan akan mengunjungi gundukan ini sebagai tradisi saat mereka menegaskan kembali cinta mereka kepada pasangannya. Di sini, mereka bisa merasakan bahwa kekasih mereka adalah segalanya. Aku akan menyerah pada surga, tetapi tidak pada kekasihku. Apa cinta yang mendalam itu, terlepas dari apakah seseorang itu pria atau wanita? Siapa yang tidak ingin mengalami cinta seperti ini? Jun Moxi berjalan perlahan di jalanan. Ketika dia mencapai Lovers Moon, dia melihat kata-kata, "Aku akan menyerah pada surga, tetapi tidak pada kekasihku," dan menghela nafas dengan perasaan yang rumit. Kenangan masa lalu melintas di depan matanya, seolah-olah itu hanyalah mimpi panjang, menyebabkan seseorang menghela nafas berulang kali. Ling Meng maju dan memberi hormat. Tidak jauh dari situ, sepasang muda-mudi berjalan perlahan menuju tempat ini. Pria itu tampan dan tinggi, dan dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Di sampingnya, gadis itu cantik dan manis seperti bunga. Matanya dipenuhi dengan cinta yang dalam saat dia melihat pria di sampingnya. Mata pria muda itu juga dipenuhi dengan cinta saat dia menatapnya. Hanya ada satu sama lain di mata mereka. Kejutan mengalir di tubuh Jun Moxi saat dia melihat keduanya, dan sedikit emosi muncul di matanya. Selama bertahun-tahun, jarang melihat ekspresi seperti ini di wajahnya. Pasangan itu juga melihat Jun Moxi dan yang lainnya pada saat ini, dan mereka saling bertukar pandang. Pada saat itu, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terpana. Pemuda di depan mereka memiliki aura unik yang tidak bisa dijelaskan, yang akan menarik perhatian orang hanya dengan melihatnya. Gadis-gadis yang berdiri di sekelilingnya semuanya cantik tiada taraf. Sungguh mengherankan di mana dia menemukan begitu banyak wanita cantik untuk mengikutinya. Setelah itu, keduanya merajut alis mereka. Orang ini memang terlihat cukup bagus, tapi bukankah ini terlalu sembrono untuk benar-benar memiliki begitu banyak istri? Bahkan jika dia hanya mengenakan satu cincin di setiap jari, dia akan kehabisan jari jika hanya ada 2 istri lagi. Kamu tidak bisa seperti ini di masa depan ini. Wanita muda itu mencengkeram tangannya dan berkata dengan cemas. Jika kamu menjadi seperti itu, aku akan menangis. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak dan tersenyum. Sinner, ada apa dengan kata-kata itu? Dengan Anda di sini, bagaimana mungkin hati saya masih berisi orang lain? Gadis itu tersenyum bahagia dan wajahnya memerah saat dia mencubitnya. Kamu dan kata-kata manismu menyebalkan. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Pemuda itu tersenyum bahagia dan memeluknya untuk dirinya sendiri. Selain dia, tidak ada orang lain di matanya. Dalam hidup ini, saya akan menggunakan semua saya untuk memberikan kebahagiaan. Sinner, gadis itu melirik Jun Moxi, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Orang ini tampak sangat akrab, sangat mudah didekati dan sangat dapat diandalkan. Tapi anehnya dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Mengapa ada perasaan seperti ini? Yang lebih aneh lagi adalah ketika melihat dia dengan begitu banyak istri. Bukan saja dia tidak merasa jijik, tetapi dia bahkan merasakan semacam kebahagiaan dan kepuasan yang aneh. Apa yang terjadi? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Jun Moxi berjalan sambil tersenyum. Tidak disangka kita akan bertemu sepasang kekasih yang dibuat di surga. Pemuda itu memeluk gadis itu lebih dekat ke sisinya dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa Tuan, seseorang yang ditakdirkan?" Jun Moxi menjawab dengan senyum ringan. "Saya selalu senang melihat dunia dalam harmoni seperti ini. Kalian adalah pasangan yang tampan dan cantik dan melihat cinta kalian yang mendalam satu sama lain benar-benar mengagumkan." Tertawa, lanjutnya, "Untuk pertemuan pertama kita, aku belum menyiapkan hadiah yang bagus. Kecuali 2 liontin giok kecil ini. Mohon diterima." Suaranya serius dan serius. Pasangan itu siap untuk menolak hadiah itu, tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasa memiliki hubungan yang aneh dengan orang yang ada di depan mereka. Seolah-olah menerima hadiah itu wajar dan wajar. Bahkan, tidak pantas jika mereka tidak menerima. Pemuda itu mengulurkan tangannya dengan bodoh dan mengambil potongan batu giok. Saat dia menyentuhnya, sensasi hangat menjalari lengannya.
Ini jelas merupakan giok berharga yang sangat langka. Dari dua liontin batu giok, satu berbentuk seperti naga melingkar, dan yang lainnya seperti burung phoenix yang menjulang. Membuat mereka sangat rumit. Gadis itu mengambil liontin giok phoenix dan menggosok ujungnya, tampaknya sangat menyukainya. Untuk beberapa alasan, mereka tidak menolak hadiah itu, dan ketika mereka memegangnya, mereka tidak merasa ada yang salah dengan itu. Seolah-olah benda-benda ini awalnya milik mereka. Sebenarnya ada perasaan yang sangat nyaman ketika mereka mengambilnya dari tangan orang ini. Nama saya Dongfang Wuhui, dari keluarga Dongfang di ibu kota, dan ini, batuk-batuk, adalah tunanganku, Jun Wenxin. Dongfang Wenxin menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan yang baik, untuk hadiahnya. Jika Anda punya waktu, bisakah kita menikmati secangkir anggur bersama?" "Bagus, saya juga memiliki pemikiran yang sama." Jun Moxi menerima dengan tegas. Rombongan menemukan restoran di dekatnya dan memesan kamar besar. Saat dia duduk, dia merasa sangat bahagia. Ketika Mei Sueyan mendengar nama mereka, dia akhirnya mengerti. Sepasang kekasih ini adalah reinkarnasi dari Jun Wuhui dan Dongfang Wenxin. Tidak heran Jun Moxi sangat emosional. Sepasang kekasih ini akhirnya dipertemukan kembali, dan cinta mereka masih sedalam lautan. Bukankah ini hal yang paling indah di dunia? Dengan Jun Moxi memengaruhi keadaan mereka secara rahasia, mereka berdua pasti akan dapat menjalani hidup mereka dengan damai, menjaga cinta mereka selama berabad-abad, dan menebus cinta yang hilang yang telah diberikan takdir kepada mereka dalam kehidupan terakhir mereka. Tragedi itu akan menjadi sesuatu dari masa lalu yang jauh. Saat mereka berjalan keluar dari restoran, Jun Moxi terus-menerus melambai pada mereka dengan enggan saat mereka berpisah. Dongfang Wuhui dan Jun Wenxin juga berdiri di sana untuk waktu yang lama, enggan berpisah, saat mereka menyaksikan kelompok Jun Moxi perlahan menghilang ke kejauhan. Hati mereka dipenuhi dengan keengganan dan rasa sakit yang dalam. Mereka hanya orang yang lewat dalam hidup dan kenalan kebetulan. Mengapa mereka merasa seperti ini? Keduanya merasa sangat aneh di hati mereka. "Wuhui, apakah kamu memperhatikan? 10 orang itu semuanya adalah ahli yang tiada taranya." Jun Wenxin memandang diam ke jalan yang kosong dan berkata, "Namun, mengapa mereka begitu menghormati kita?" Dongfang Wuhui menggelengkan kepalanya dengan bingung juga. "Aku juga tidak tahu." Ketika mereka memikirkannya, 10 orang itu benar-benar memperlakukan mereka dengan sangat baik. Terutama terhadap Jun Wenxin, 9 gadis itu bahkan lebih perhatian, hanya mengucapkan kata-kata yang sangat baik padanya. Mereka bahkan tampak agak berhati-hati dalam pidato mereka. Tak satu pun dari mereka adalah karakter penting. Jadi mengapa mereka menerima perlakuan yang begitu baik dari pihak lain? Saat mereka makan, ke-9 gadis itu terus-menerus menjejalinya dengan hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari hadiah itu adalah harta tak ternilai yang sulit ditemukan di dunia. Bahkan ada beberapa item yang jika terungkap pasti akan menyebabkan badai darah yang dahsyat di dunia. Namun, gadis-gadis itu bertindak seolah-olah mereka takut dia tidak akan menerima hadiah itu. Mereka pasti tidak memiliki niat buruk terhadap kita setidaknya. Jun Wenxin berkata dengan pasti. Dongfang Wuhui juga mengangguk. "Aku merasa aneh justru karena ini." Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum ramah, dia melanjutkan, "Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu mereka lagi. Ayo cepat pulang. Hal-hal ini tidak dapat dilihat oleh orang luar. Kalau tidak, itu akan membawa kita banyak masalah." Jun Wenxin mengangguk. Itu wajar. Keduanya meninggalkan restoran dan kembali. Sepanjang jalan, Jun Wenxin menoleh terus-menerus, berharap untuk melihat sekilas pemuda itu lagi. Ketika pemuda itu menatapnya dengan mata itu, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk memeluknya erat dan menghiburnya. Saat mereka berjalan, keduanya bisa merasakan bahwa liontin batu giok di tubuh mereka terus-menerus memancarkan aura hangat, menyehatkan tubuh mereka. Jun Moxi dan para gadis menunjukkan diri mereka agak jauh dan mengikuti di belakang Dongfang Wuhui dan Jun Wenxin.
Hanya ketika mereka melihat mereka dengan aman memasuki gerbang besar dengan kata-kata keluarga Dongfang, mereka bersantai dan berbalik. Hati semua orang dipenuhi dengan berat dan perasaan masam. Setelah beberapa waktu, kelompok itu menemukan pasangan lain. Penampilan mereka tidak kalah dengan Dongfang Wuhui dan Jun Wenxin dari sekarang, dan mereka sama mencintai. Jun Moxi memandang mereka dan tersenyum. Keduanya adalah karakter utama dari Lovers Moon, Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu. Putri Ling Meng tampaknya telah menyadari sesuatu dan terengah-engah. Ye Guhan dan Murong Xiu Xiu akhirnya bersama juga. Dalam kehidupan ini, Ye Guhan disebut Han Ye dan Murong Xiu Xiu disebut Rong Xiuer. Setelah waktu yang lama, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Han Ye dan Rong Xiuer, Jun Moxi membawa Ling Meng, yang hampir menangis, pergi. Saat mereka berbelok di tikungan, sebuah suara kasar terdengar. Motherfucker, apakah kamu percaya bahwa ayah ini akan langsung menghancurkanmu sampai mati dengan emas? Anda tidak punya uang? Jika Anda tidak punya uang, untuk apa Anda mondar-mandir di depan saya? Orang besar macam apa yang kamu pura-pura menjadi? Saat mereka berbalik, mereka melihat seorang pemuda gemuk bergoyang-goyang dengan pinggang penuh daging saat dia menunjuk seorang pemuda dengan jubah bunga. Kenapa? Anda tidak yakin? Biarkan aku memberitahu Anda. Tuan Tua Tang ini tidak memiliki apapun selain emas dan perak. FACK, ayah ini bisa meratakan seluruh keluarga Meng Anda dengan emas saja. Hal macam apa kamu menjadi sombong ini di depan ayah ini? Saat dia mendengarkan kata-kata vulgar itu, senyum muncul di wajah Jun Moxi. Rasa kekeluargaan tiba-tiba muncul di hatinya. Kenangan masa lalu sekali lagi melintas di depan matanya, ketika gambar seorang gemuk muncul, minum dengan gembira bersamanya, mondar-mandir di jalanan saat mereka mengutuk orang bersama-sama. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, lemak itu sudah berjalan di samping mereka, mengutuk dan meludah sepanjang waktu. FACK, untuk benar-benar berani datang dan berjudi hanya dengan beberapa ratus perak. Berjudi apa? Ayah ini tidak bisa kehilangan muka ini. Saat matanya tertuju pada Jun Moxi, wajahnya bersinar. Wahaha, saudara ini, kamu terlihat seperti domba gemuk hanya dengan sekali pandang. Maksudku, orang kaya. Mengapa kita tidak pergi dan bermain beberapa ronde? Beberapa waktu kemudian, seorang gemuk tersandung keluar dari sarang perjudian hanya dengan sepasang pakaian dalam. Lemak di tubuhnya bergoyang berbahaya, dan dia tampak sangat menyedihkan. Bahkan pakaian di punggungnya dan sepatu di kakinya telah hilang dari Jun Moxi. Jika bukan karena Jun Moxi takut pada ketidaksenonohan, lemak ini bahkan akan melepas celana dalamnya dan meletakkannya di atas meja, sambil berteriak dengan mata merah. Celana dalam ini terbuat dari sutera surgawi, ini bernilai setidaknya 1000 perak. Saat mereka berjalan, dia berteriak dengan marah kepada mereka. Kamu jangan pergi, kami akan terus bermain setelah saya kembali dan mendapatkan lebih banyak uang. Mengabaikan gadis-gadis yang tertawa terbahak-bahak, Jun Moxi mengikuti si gemuk kembali ke Tang Manor dengan senyum manis di wajahnya. Nama gemuk ini benar-benar tidak buruk. Tang Guo. Tapi orang ini menjadi meremehkan namanya dan mengubahnya menjadi Tang Guo. Ini adalah identitas reinkarnasi Tang Yuan. Si gendut mondar-mandir dengan angkuh di jalan dalam keadaan setengah telanjang, mendengus bangga pada siapapun yang berani melihat ke arahnya. Tetapi ketika dia sampai di gerbang rumahnya, dia tiba-tiba berhenti. Tepat ketika dia akan masuk secara diam-diam, seorang gadis cantik melompat keluar dengan ganas. Tang gemuk, apakah Anda pergi dan berjudi lagi? Ah, kamu bahkan kehilangan pakaianmu? Apakah kamu hanya akan bahagia setelah kamu kehilangan aku ke sarang judi juga? Dengan itu, serangan tinju dan tendangan menghujani lemaknya. Lemak itu memeluk kepalanya dan berteriak keras, memohon belas kasihan dengan sedih. Jun Moxi menahan tawanya dan melangkah keluar, mengembalikan semua uang perak dan emas, serta akta ke rumah ke lemak. Si gemuk mendongak, tertegun. Jika kamu berani bertaruh lagi, aku akan mengambil rumahmu. Jun Moxi mengancam dengan ganas. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Si gemuk menyeka keringatnya dengan menyedihkan saat air mata menggenang di matanya. Jun Moxi tertawa terbahak-bahak dan menepuk punggungnya yang berlemak. Tertawa ketika dia berkata, kami pergi, hati-hati. Tepuk tangan ini,
juga membawa beban kekayaan dan kekayaan tak berujung yang akan dikirimkan ke lemak di masa depan. Lemak terkutuk. Anda harus hidup dengan baik, tidak peduli seumur hidup. Kamu akan selalu menjadi saudaraku. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada si gendut, Jun Moxi melanjutkan berbelanja dengan para gadis. Ketika langit menjadi gelap, dan hanya sedikit orang yang tertinggal di jalanan, wajah Ling Meng berubah sedih. Melihatnya, Jun Moxi menghela nafas dan tiba-tiba mulai bernyanyi dengan suara rendah. Saya tidak tahu bagaimana awalnya, saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Mereka mengatakan bahwa mencintai lebih pahit daripada tidak memiliki cinta. Mengapa Anda masih begitu terpikat dengan cinta? Apakah Anda terlalu ceroboh, atau apakah Anda terlalu bingung? Tidak ada jalan kembali ke awal ketika seseorang mencapai akhir cinta. Lalu kenapa kamu begitu ngotot? Jika kehidupan selanjutnya masih merupakan pengulangan dari kehidupan ini, bahkan jika mencintai lebih pahit daripada tidak memiliki cinta, jika kehidupan selanjutnya masih merupakan pengulangan dari kehidupan ini, apakah kamu akan tetap tidak peduli seperti sekarang? Jika kehidupan selanjutnya masih merupakan pengulangan dari kehidupan ini. Gadis-gadis itu bergumam dengan linglung. Mereka semua melihat bersama ke arah Jun Moxi. Jika kehidupan selanjutnya masih merupakan pengulangan dari kehidupan ini, apakah Anda akan tetap tidak peduli seperti sekarang? Jun Moxi mengangguk tanpa suara. Alangkah baiknya, jika kehidupan selanjutnya masih merupakan pengulangan dari kehidupan ini. Sebuah suara nyaring terdengar dengan pujian. Tidak buruk, tidak buruk. Jun Moxi mengangkat kepalanya dan tampak seperti seseorang yang tiba-tiba muncul sekitar selusin zang jauhnya. Seorang pria muda, tinggi dan berotot, mengenakan jubah hitam, berdiri di tengah jalan saat lengan bajunya menari-nari di sekelilingnya tertiup angin. Orang ini tampan dan terlihat halus, tetapi untuk beberapa alasan, gambaran kegilaan bisa dirasakan hanya dengan melihatnya. Seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak ditempatkan di matanya. Makhluk surgawi yang memandang rendah dunia. Liar, liar tanpa henti. Setelah itu, mata tajam pemuda ini mendarat di wajah Mei Sueyan dan yang lainnya saat dia meraung dengan pujian. Cantik, betapa banyak keindahan, raja jahat, dengan begitu banyak wanita cantik di sisimu. Tiba-tiba aku sedikit tidak mau mengubah mereka menjadi janda. Jun Moxi tersenyum ringan dan memutar matanya. Juga, aku benar-benar tidak tahan untuk mengubah beberapa ratus istrimu menjadi janda juga. Tuan muda pertama 9 meter, kita akhirnya bertemu. Pemuda berjubah hitam di depan mereka, sebenarnya tuan muda pertama 9 meter, Mei Sueyan dan yang lainnya tersentak saat mereka mendengar nama ini. Pria liar dan arogan yang memandang rendah dunia ini adalah orang gila nomor 1 yang diakui secara publik di bawah langit. Dan sekarang, dia benar-benar berdiri di depan mereka. Tuan muda pertama 9 meter tertawa terbahak-bahak, suaranya yang arogan terdengar keras dan jauh. Di kejauhan, berbagai suara terdengar, mengutuk dengan kesal karena tidur mereka terganggu. Namun, tuan muda pertama 9 meter mengabaikan suara-suara itu, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Setelah tertawa keras lagi, dia berkata dengan senyum ringan, "Raja jahat, bagaimana dengan pertarungan itu? Ada keinginan besar yang aku pegang erat selama ini." Jun Moxi menatapnya dengan jelas, dan senyum jahat tiba-tiba menyebar di wajahnya. "Tahun itu di kota Perak, aku pernah bersumpah bahwa jika suatu hari aku bertemu denganmu, aku akan mengecewakan diriku sendiri jika aku tidak memukulmu sampai kepalamu terlihat seperti babi." Tuan muda pertama 9 meter tertawa liar lagi saat sosoknya melayang menakutkan ke udara. Pada saat itu, badai liar menyapu jalan-jalan dan petir berderak keras. Jubah hitamnya berubah menjadi langit yang penuh dengan awan hitam, dan dia tertawa. "Aku ingin melihat siapa yang akan dipukuli menjadi kepala babi. Datang." Jun Moxi juga tertawa liar saat dia naik ke udara. Arogansi dalam suaranya tidak kurang dari tuan muda pertama 9 meter. Pada saat yang sama ketika jubah putihnya berkibar di udara, dia menyapu lengan bajunya dengan flamboyan dan Mei Sueyan dan yang lainnya menghilang ke dunia kecil. Jun Moxi sudah berdiri tepat di depan tuan muda pertama 9 meter. Mata keduanya bertemu dan suara gemuruh terdengar, mengejutkan melalui 9 cakrawala.
Bayangan hitam dan bayangan putih melesat ke atas, dengan cepat menembus awan. Hahaha, ayo, hari ini, biarkan aku bertarung sepuasnya. Datang, keduanya tertawa terbahak-bahak dan meninju pada saat yang sama. Tuan Muda 9 meter ke-14 melambaikan tangan kanannya, dan 14 kata besar muncul, terpampang mendominasi di langit. Tanpa saingan dan tanpa halangan sejak zaman kuno, langit dan bumi. Tuan Muda ke-9 meter ke-14, 14 kata ini berubah menjadi 14 denyut energi, menghantam Jun Moxi seperti 14 gunung raksasa. Jun Moxi tertawa kegirangan. Langkah yang bagus, dengan lambaian tangannya. 2 kata raksasa muncul di belakangnya, Evil Monarch. Kata-kata itu berubah menjadi energi yin yang melonjak ke depan menuju lawannya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya lagi, dan 3 kata lagi muncul. Ketiga kata ini bahkan lebih berat dari yang sebelumnya, dan rasanya seolah-olah ada alam semesta yang menghalangi sebelumnya. Mereka akan mampu menembusnya. Tuan Muda pertama 9 meter mengangkat kepalanya dan melihat, itu adalah kata-kata dunia lain, jahat, dan raja. Tuan Muda pertama 9 meter mengerutkan alisnya dan tiba-tiba tertawa keras. Menatap ke depan, Jun Moxi juga tertawa terbahak-bahak. Keduanya tertawa sangat bahagia sehingga mereka lupa untuk melanjutkan pertarungan. Raja jahat dunia lain, haha. Raja jahat dunia lain yang bagus. Tuan Muda pertama 9 meter mengangguk. Tidak buruk, kamu adalah raja jahat. Tetapi kamu datang dari dunia lain, menggunakan energi dari 2 dunia untuk melawan Tuan Muda ini. Hahaha, bukankah itu terlalu banyak intimidasi? Jun Moxi mengangkat alisnya dan mendengus. Kamu sendiri tidak buruk, kamu kentut tua yang tidak bisa mati. Siapa yang tahu berapa banyak energi dunia yang Anda miliki? Selain itu, mungkinkah Tuan Muda pertama 9 meter yang legendaris itu takut diganggu? Tuan Muda pertama 9 meter tertawa keras lagi, dan keduanya sekali lagi saling menyerang. Datang, pertarungan. Terima kasih bagi Anda yang mengikuti alur cerita ini hingga akhir. Silahkan buka playlist kami untuk melihat alur cerita yang lain. Sampai bertemu di judul cerita yang lainnya ya.